Bab 251. Pilihan kemajuan. Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi mengobrol dan tertawa sementara Hong Dali harus membuat pilihan. Pilihan mengenai cabang sistem mana yang akan dia pilih. Karena, selama dia tertidur, suara dingin sistem benar-benar terdengar di pikirannya. Misi utama, habiskan 10 juta dalam waktu 2 minggu. Misi selesai, hadiah misi, 5 poin atribut tambahan. Poin atribut yang dapat ditukarkan oleh tuan rumah saat ini adalah 10 poin. Setiap kali host menggunakan 10 poin, satu cabang sisi kesejahteraan dapat dipertukarkan. Cabang kesejahteraan terdiri dari sains dan teknologi, keterampilan, dan kelangsungan hidup. 3 pilihan. Catatan, Anda dapat memilih lebih dari satu. Saat ini host memiliki total 15 poin atribut, silakan pilih. Mendengar suara sistem dalam benaknya, Hong Dali yang sedang tertidur, seolah berjalan sambil tidur, bergumam, misi sudah selesai, oh, apa yang harus kupilih, sistem, apakah ada penjelasan khusus? Sistem, sains dan teknologi terutama digunakan untuk menukar poin atribut dengan cetak biru. Keterampilan akan memberi host 2 jenis keterampilan khusus yang dapat digunakan. Bertahan hidup adalah untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup host, silakan pilih. Pilih 1 dari 3. Agak sulit, apa yang harus saya pilih? Hong Dali berbalik dan melempar-lemparkan benda itu dan memikirkannya. Cetak biru itu bagus, ini pasti teknologi hitam yang legendaris. Kan, barang-barang yang dibuat dari cetak biru sistem pasti akan sangat mengagumkan. Haruskah aku menukarnya dengan yang ini? Tapi New Lan Xiang belum menyelesaikan pembangunannya. Aku belum punya laboratorium penelitian meskipun aku punya cetak birunya. Tanpa laboratorium, aku tidak akan bisa menghasilkan apapun bahkan dengan cetak birunya. Masih terlalu dini untuk menunggu laboratorium sekarang. Meningkatkan 2 keterampilan khusus, yang ini tidak begitu jelas, tetapi dibandingkan dengan yang lain, bertahan hidup tampaknya belum menjadi sesuatu yang kubutuhkan, setidaknya di dalam negara. Tidak seorang pun seharusnya bisa membunuhku. Bagaimanapun, aku sekarang adalah orang yang simbolis. Biro Keamanan Nasional akan bertanggung jawab atas keselamatanku. Terlebih lagi, aku hanya sedikit, aku sekarang menjadi anak yang sangat boros. Aku sangat tidak berbahaya. Siapa yang akan datang mencari masalah tanpa alasan? Ya, karena aku bisa memilih lebih dari satu, mari kita pilih. Hong Dali langsung membuat pilihannya. Aku akan memilih cabang keterampilan. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dengan sangat cepat, sistem menjawab, tuan rumah telah memilih cabang samping, mohon tunggu sebentar. Ding! Suara lembut terdengar di telinga Hong Dali. Kemudian, di depan matanya, 2 keterampilan muncul. Hong Dali melihatnya dan langsung tercengang. Di sisi kiri skill, tertulis kata-kata besar di atasnya, pemecahan mesin, perakitan, dan transformasi. Di sisi kanan skill, tertulis kata-kata besar juga di atasnya, pengolahan permata, penanaman, dan peningkatan sihir. Mesin, permata. Kepala Hong Dali dipenuhi tanda tanya. Apa ini? Apakah kedua keterampilan ini sangat hebat? Namun, bagaimanapun juga, itu diberikan kepadanya oleh sistem, seharusnya tidak ada masalah dengan kualitasnya. Hong Dali melihat keterampilan di sebelah kiri terlebih dahulu. Pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin. Host dapat memilih untuk memecah mesin apapun yang terkait dengan sains dan teknologi. Setelah menggunakan keterampilan pemecahan mesin, komponen yang dipecah akan menjadi bentuk paling dasar yang belum dirakit. Host akan dapat memperoleh 1 hingga 3 suku cadang yang masih dalam kondisi sempurna. Suku cadang dengan kondisi prima akan memiliki peningkatan atribut, performanya dapat ditingkatkan dari 30% hingga 1000%, hasilnya tergantung pada harga mesin yang rusak, semakin mahal harganya, semakin baik peningkatan suku cadangnya. Setelah membongkar dan mendapatkan semua suku cadang yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, host dapat memilih untuk menggunakan perakitan mesin. Suku cadang tersebut akan secara otomatis bergabung dan membentuk sebuah mesin baru. Tampilan luarnya akan menyerupai 80% atau lebih dari tampilan sebelum dibongkar, namun, kinerja mesin baru tersebut akan sangat ditingkatkan dan juga akan memiliki kemampuan praktis lainnya. Catatan, keterampilan ini dapat dinaikkan levelnya. Poin atribut digunakan untuk naik level. Level 1 hingga 10, setiap level membutuhkan 1 poin atribut, mampu menghancurkan mesin di bawah 100.000 yuan. Level 11 hingga 20, setiap level membutuhkan 2 poin atribut, mampu menghancurkan mesin di bawah 1 juta yuan. Level 21 hingga 30, setiap level membutuhkan 3 poin atribut, mampu menghancurkan mesin di bawah 10 juta yuan. Level 30 ke atas, tidak dapat dinaikkan levelnya dalam kondisi saat ini, sistem perlu ditingkatkan sebelum dapat terus dinaikkan levelnya. Penjelasan tambahan, saat ini, host hanya dapat merusak mesin milik Anda sendiri. Apa-apaan ini? Melihat penjelasan skill itu, bola mata Hong Dali hampir keluar. Keterampilan ini benar-benar hebat. Ini benar-benar, keterampilan standar seorang pemboros. Lihat saja, uraikan menjadi suku cadang, jadi benda yang diurai itu pasti sesuatu yang lumayan juga.
Biayanya paling tidak 100.000 yuan, lalu 1 juta, lalu 10 juta. Oh, apa-apaan ini? Bukankah itu berarti bahwa ketika saya mencapai level maksimum, saya bisa membeli helikopter dan menghancurkannya juga? Memecah beberapa helikopter dan kemudian merakit helikopter super keren yang baru. Begitu memikirkan hal ini, Hong Dali langsung merasa bahwa dengan keterampilan ini, dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya mulai sekarang. Pikirannya yang pertama adalah dia akhirnya bisa memiliki mobil yang bisa menandingi mobil sport fantasi sains milik Chuyin. 3 malaikat pendoa dan 1 malaikat terbang. Haruskah aku menghancurkan mereka, atau menghancurkan mereka, atau menghancurkan? Ini pertanyaan yang sulit. Hong Dali berpikir selama setengah hari sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan, dia sebaiknya tidak mempertimbangkan ini dulu, kalau tidak, dia harus berjalan kaki saat meninggalkan rumah. Pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin ini sudah sangat mengagumkan, lalu yang satu lagi. Hong Dali buru-buru melihat keterampilan lainnya, pengolahan permata, penanaman, dan peningkatan sihir. Pengolahan permata, penanaman, dan peningkatan sihir, host dapat memilih untuk mengolah biji apapun yang mengandung permata di dalamnya. Setelah menggunakan keterampilan mengolah permata, kerak luar biji akan langsung hancur dan memperlihatkan permata di dalamnya. Permata yang diproses oleh keterampilan ini akan memiliki atribut tambahan, host dapat memilih antara kekuatan, kelincahan, refleks, kesehatan, dan pasokan energi untuk memilih 1, 2, atau 3 jenis untuk dimasukkan ke dalam permata. Semakin tinggi level keterampilan, semakin tinggi kualitas permata dan semakin tinggi atribut yang dapat dimasukkan. Pasokan energi, setelah memilih atribut ini, atribut permata akan berubah menjadi atribut sumber energi dan terus memasok energi. Semakin tinggi kualitas permata, semakin tinggi pula level sumber energinya. Setelah memilih jenis permata, host dapat memilih untuk menanamkan permata tersebut ke dalam perhiasan. Perhiasan yang ditanamkan dengan permata atribut akan sepenuhnya menampilkan atribut permata tersebut. Hal ini akan memengaruhi siapapun yang memakainya. Host hanya dapat memilih untuk menanamkan permata pasokan energi ke dalam mesin. Ini akan sangat menghemat kehilangan energi dan juga menyediakan sumber energi tambahan. Catatan, keterampilan ini dapat dinaikkan levelnya. Poin atribut digunakan untuk naik level. Level 1 hingga 10, setiap level membutuhkan 1 poin atribut, yang dapat menambahkan 1 poin atribut ke permata. Level 11 hingga 20, setiap level membutuhkan 2 poin atribut, yang dapat menambahkan 2 poin atribut ke permata. Level 21 hingga 30, setiap level membutuhkan 3 poin atribut, yang dapat menambahkan 3 poin atribut ke permata. Level 30 ke atas, tidak dapat dinaikkan levelnya dalam kondisi saat ini, sistem perlu ditingkatkan sebelum dapat terus dinaikkan levelnya. Penjelasan tambahan, saat ini, host hanya dapat memecah biji milik Anda sendiri. Ini. Hong Dali menyentuh hidungnya dengan gembira. Kemampuan ini juga sangat hebat, bukan? Atribut lain seperti kekuatan, kelincahan, dan refleks tidaklah penting, yang terpenting adalah kesehatan. Kesehatan. Tahun-tahun ini, siapa yang tidak ingin hidup sehat? Permata yang dapat meningkatkan kesehatan seseorang. Apa-apaan ini benar-benar curang. Hong Dali begitu gembira hingga matanya kosong. Kedua keterampilan ini benar-benar luar biasa, bukan? Saya ingin memperbarui sistem, saya ingin menyia-nyiakan, saya ingin menaikkan level keterampilan. Namun, Hong Dali kembali berada dalam posisi sulit, dia masih memiliki 5 poin atribut dan tidak dapat memutuskan di mana harus menambahkannya terlebih dahulu. Sekarang jelas bahwa 2 cabang sampingan lainnya tidak perlu ditambahkan dengan tergesa-gesa. Kedua keterampilan ini seharusnya dinaikkan levelnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Hong Dali akhirnya membuat keputusan. Sistem, tambahkan 5 poin atribut dari menyelesaikan misi kekerusakan mesin, perakitan, dan transformasi. Begitu Hong Dali selesai mengatakan ini, dengan suara poin keterampilan pemecahan mesin, perakitan, dan transformasi langsung berubah menjadi 6 poin. Sistem memberikan perintah baru, saat ini, host dapat membongkar mesin di bawah 60.000 yuan. Dengan penjelasan baru ini, sisanya menjadi sederhana. Level 11 hingga 20 seharusnya mampu menghancurkan mesin seharga 100.000 yuan hingga 900.000 yuan. Level 21 hingga 30 mampu menghancurkan mesin seharga 1 juta yuan hingga 9 juta yuan. Satu-satunya masalah sekarang adalah apa dasar penetapan harganya. Hong Dali buru-buru bertanya, sistem, apa dasar penetapan harganya? Jawaban sistem sebenarnya sederhana, harga rata-rata produk yang sama di pasaran. Sekarang sudah jelas. Misalnya, untuk sebuah benda, di sini dijual seharga 85.000 yuan, di kota lain dijual seharga 95.000 yuan. Jadi, harga rata-ratanya adalah 90.000 yuan, yang merupakan harga pokoknya. Setelah semuanya diperhitungkan, sistem mulai mengumumkan misi berikutnya.
Misi utama 2 dirilis, menghamburkan 50 juta yuan dalam waktu 3 bulan, jika gagal, host akan kehilangan 20 poin atribut dari setiap atribut, jika berhasil diselesaikan, ada hadiah tambahan 20 poin atribut. Hong Dali. Seperti dugaanku, makin banyak aku menghambur-hamburkan, makin berat hukumannya. 50 juta dalam 3 bulan, yup, itu seharusnya tidak jadi masalah. Setelah suara sistem menghilang, Hong Dali tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung merangkak. Dia sudah berbaring di sana cukup lama. Dia mengusap matanya dan bertanya, "Saudari Nian Wei, jam berapa sekarang?" Lin Nian Wei tersenyum dan berkata, "Sekarang baru pukul 9, Tuan Muda, tidak perlu terburu-buru, jika Anda masih lelah, mengapa tidak beristirahat sebentar lagi? Xin Xin sedang bermain bulu tangkis dengan Sister Kai sekarang, dan Sister Zixuan juga sedang bermain game di lantai 3. Oh, mereka sedang menikmati waktu luang mereka sekarang, ini cukup menyenangkan." Hong Dali meregangkan pinggangnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen dengan keterampilan baru yang diperolehnya dari sistem. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dia uraikan? Untungnya, dia menemukan solusinya dengan sangat cepat. Ya benar, itu adalah ponselnya. Bro, haha, barang ini bagus. Ponsel pintar adalah barang yang harus dimiliki semua orang. Dia akan membuat ponsel pintar super keren yang terlihat biasa saja dari luar. Dia akan menghancurkan ponselnya terlebih dahulu. Bab 252. Ponsel pintar emas Novel Riche kelas sempurna. Berpikir sampai di titik ini, Hong Dali buru-buru melambaikan tangan kepada seorang antek. "Li Yang, apa ponsel terbaik di pasaran saat ini?" "Ponsel pintar." Li Yang berpikir sejenak dan berkata, "Ponsel pintar yang dirancang untuk masyarakat umum seharusnya adalah Perfon, menurutku, yang punya fitur canggih. Saat ini, harga pasarannya adalah 2.500 yuan dan dianggap sebagai ponsel terbaik untuk masyarakat umum. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik, Anda harus membuatnya khusus, seperti ponsel yang Anda gunakan sekarang. Tuan muda, Anda ingin mengganti ponsel pintar Anda?" Mendengar Hong Dali bertanya tentang telepon pintar, Lin Yanwei sedikit penasaran juga. "Ah, haha, aku hanya ingin menyia-nyiakannya." Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Li Yang, pergilah dan bantu aku membeli. Ya, belilah 100 per pones, aku memikirkan ide baru untuk menyia-nyiakannya hari ini." Li Yang pergi dengan bingung. Sambil berjalan, dia berpikir, Tuan Muda memikirkan ide baru lainnya untuk disia-siakan hari ini. "Aku ingin tahu apa ide baru ini. Membeli 100 per pones. Barang ini. Lupakan saja, aku tidak akan peduli lagi. Tuan Muda adalah orang yang saleh, kebijaksanaannya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para antek seperti kami." Lin Yanwei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda, ide Anda ini, apakah Anda memerlukan bantuan kami?" Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat apa yang akan dia lakukan, jadi Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Ah, tidak perlu, aku hanya akan mencoba sesuatu. Kalian semua pergi saja dan lakukan hal kalian sendiri. Oh benar, Sister Nian Wei, ketika Hatsune Miku sudah jadi, bagaimana kalau kita mengadakan konser untukmu dan Cuyin? Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama tidak mengadakan konser, hehe." Tentu. Mendengar bahwa dia bisa mengadakan konser lagi, terutama kali ini dengan Hatsune Miku, bahkan dengan karakter Lin Yanwei yang acuh tak acuh, dia tetap bersemangat. Itu akan hebat. Pada saat itu, konsernya pasti akan sangat meriah. Itu sudah pasti. Sebelumnya, kupikir tidak ada gunanya kau ikut kompetisi kecil-kecilan seperti itu. Begitu Hatsune Miku tercipta, orang-orang pasti akan tercengang. Haha. Mata Hong Dali penuh dengan harapan. Hatsune Miku, ditambah dengan penyanyi tingkat Dewi Lin Yanwei, hehe. Kalau begitu, saya akan berterima kasih terlebih dahulu, Tuan Muda. Lin Yanwei tersenyum dan berkata. Mereka berdua menunggu beberapa saat lagi. Setelah sekitar 10 menit, Li Yang kembali sambil membawa kardus besar dan terengah-engah. "Tuan Muda, saya telah membeli kembali perpones yang Anda minta. Puff, saya telah menghabiskan semua barang di gudang 3 toko perfon di sekitar sini. Sekarang, tidak ada satupun perfon yang tersisa di sekitar sini, hanya kemasannya saja yang tersisa." "Kerja bagus." Hong Dali berkata dengan gembira, "Hadiahnya, 10.000. Terima kasih, Guru." Li Yang membungkuk dengan tegas dan mengucapkan terima kasih kepadanya. "Haha, aku akan pergi dan mengutak-atiknya sekarang." Hong Dali membawa kardus itu ke sebuah kantor kecil. Sambil berjalan, dia berkata, "Kakak Nian Wei, pergilah dan bermainlah dengan mereka dulu." "Baiklah, Tuan Muda." Saat memasuki ruangan, Hong Dali menurunkan tirai dan mengunci pintu. Kemudian, ia dengan gembira mengeluarkan semua ponsel pintar di dalam kotak. Mengeluarkan 100 ponsel pintar bukanlah tugas yang mudah. Dia baru menyelesaikannya setelah sekitar 10 menit. Hong Dali menyeka keringatnya.
Aku akan menggunakan ponsel ini untuk menguji seberapa hebat kemampuanku sebenarnya. Sambil berkata demikian, dia mengambil salah satu telepon dan berjalan ke area kosong. Kemudian, dia berkata dalam hati, kerusakan. Ngomong-ngomong, itu sungguh menakjubkan. Di bawah tatapannya yang waspada, ponsel di tangannya melayang di udara begitu saja. Kemudian, dengan suara sua, ponsel itu berubah menjadi tumpukan suku cadang. Dan di tangannya, layar ponsel hitam tergeletak diam di sana. Pada saat yang sama, antarmuka sistem dalam pikiran Hong Dali juga memberikan judul untuk layar ini. Layar ponsel pintar dengan kualitas sempurna, kemampuan ekstra khusus, tahan tekanan, dapat dengan mudah menahan tekanan 2 ton dan tidak mengalami kerusakan apapun. Apa-apaan ini? Kemampuan kuat macam apa ini? Layar telepon pintar seperti itu benar-benar dapat menahan tekanan 2 ton yang menghantamnya. Bagus sekali. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, ponsel pintarku tidak perlu pelindung layar lagi, gila. Kemampuan ini pasti sangat berguna. Sangat berguna. Ayo lanjutkan. Pak, ponsel lain rusak, kali ini motherboardnya yang tersisa. Sistem kembali memberikan keterangan. Motherboard ponsel pintar dengan kualitas sempurna, kemampuan ekstra khusus, tahan air, bahkan jika sedang diisi daya dan dibuang ke dalam air, tidak akan terjadi apa-apa. Oh, hehe, ini juga keren. Ponsel pintar paling takut terjatuh ke lantai dan masuk ke air. Dengan ketahanan air ini, apalagi yang perlu saya takutkan. Namun, kemampuan ini terasa cukup biasa saja. Yang saya gunakan sekarang sudah kedap air, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pak, papan induk lainnya. Kali ini, kemampuan ekstra yang dimilikinya sungguh luar biasa, penerimaan sinyal yang sangat kuat. Ia dapat menerima sinyal satelit dari mana saja di dunia, tidak peduli ada gangguan atau tidak. Bro haha, yang ini lebih bagus dari yang tadi. Kemampuan ini sangat berguna. Mulai sekarang, aku tidak perlu takut lagi jika lift tidak ada sinyal, hahaha. Sepertinya aku telah melakukan hal yang benar dalam memilih skill ini. Hahaha, skill ini benar-benar luar biasa. Hong Dali sangat gembira dan terus menghancurkan ponsel pintar. Pak, kali ini baterainya. Baterai ponsel pintar dengan kualitas sempurna, kemampuan ekstra khusus, baterai super, baterai ini dapat menyerap dan menjaga daya listrik di dalamnya dengan lebih baik, kapasitas baterainya 5 kali lipat dari ponsel biasa, dan juga tidak akan pernah rusak. Apa-apaan? 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 Bola mata Hong Dali hampir keluar karena menatapnya. Atribut tambahan ini benar-benar tak terkalahkan. Mulai sekarang, saya tidak perlu takut lagi ponsel pintar saya kehabisan baterai saat saya membaca novel di kelas. Kapasitasnya 5 kali lipat dari baterai normal. Gila, kan? Kali ini, saya bisa membaca novel sesuka saya. Saya bisa membacanya dari pagi hingga malam dan tidak perlu khawatir kehabisan baterai. Kali ini, saya tidak hanya akan membaca novel, saya juga akan mendengarkan lagu, saya juga akan menonton video, saya bahkan akan bermain game di dalamnya. Bukankah Liu Mingxin memberi saya akun kartu catur dengan koin game tak terbatas di dalamnya? Kali ini, saya akan memainkan game-game yang akan kehilangan 1 miliar koin dengan taruhan 100 juta koin. Saya akan kalah dari pagi hingga malam. Hong Dali sangat gembira dan terus merusak telepon pintar itu. Setelah itu, semua barang itu jenisnya hampir sama. Pada dasarnya, semuanya memiliki berbagai kemampuan yang mengagumkan. Setelah dia menghancurkan semua 100 ponsel pintar itu, pada akhirnya, Hong Dali mengeluarkan ponsel pintar edisi terbatasnya yang harganya lebih dari 100.000 yuan dan menghancurkannya. Pak, tanpa diduga, benda yang paling sedikit tersisa kali ini adalah penutup luar ponsel pintar. Dia pikir itu adalah motherboard atau baterai. Namun, saat Hong Dali melihat judul sampulnya, dia langsung tercengang. Penutup luar ponsel pintar bermutu sempurna, kemampuan ekstra khusus, tahan air, sangat tahan tekanan, tampilan baru yang mewah. Tahan air, dapat digunakan secara normal di dalam air tanpa takut baterai akan habis atau komponen di dalamnya rusak. Tahan tekanan super, dapat menahan tekanan 50 ton tanpa rusak, bahkan tidak akan tergores. Penampilan Nouvelle Riche, seluruh bodi ponsel berwarna emas Nouvelle Riche yang mewah dan anggun, sangat cantik dan artistik. Oke, sepertinya kemampuan tambahan ketiga hanya untuk mengisi angka, tapi saya menyukainya. Sekarang setelah saya memiliki penutup luar yang tampak baru dan mewah ini, dipadukan dengan semua atribut tambahan yang mengagumkan itu. Lain kali, jika ada yang berani menyinggung saya akan menggunakan ponsel pintar ini sebagai batu bata untuk menghancurkannya. Dan saya pasti tidak perlu khawatir akan ada kerusakan pada ponsel pintar itu. Setelah semua ponsel rusak, Hong Dali memilih dengan cermat dan memperoleh suku cadang bermutu sempurna berikut ini. 1 motherboard bermutu sempurna, atribut ekstra. Penerimaan super, mampu menerima sinyal satelit dari tempat manapun.
Satu layar bermutu sempurna, atribut ekstra. Tahan tekanan super, mampu menahan tekanan 50 ton, yang ini lebih baik dari yang pertama. Satu baterai bermutu sempurna, atribut ekstra. Baterai super, memiliki kapasitas baterai 5 kali lipat dari baterai telepon pintar biasa. Satu penutup luar bermutu sempurna dan kamera bermutu sempurna, atribut tambahan. Mata super elektrik, 80 juta piksel. Dengan komponen-komponen bermutu sempurna ini, Hong Dali tidak tahan menunggu lebih lama lagi. Ia meletakkan semua komponen di tangannya. Merakit mesin. Dengan demikian, semua bagian ini terbang dan berkumpul di udara. Dengan suara pak, sebuah smartphone ramping emas Novell Riche yang super keren pun muncul. Ponsel pintar emas Novell Riche ini bisa dibilang adalah jet tempur di antara semua ponsel pintar. Seluruh bodi ponsel pintar itu sebesar telapak tangan, layar super besar 5,8 inci, dan memiliki bagian-bagian paling luar biasa dari semua ponsel pintar yang ia bongkar. Bahkan orang yang paling pemilih pun tidak akan dapat menemukan satu pun kesalahan pada ponsel ini. Dan ketika Hong Dali melihat keterangan untuk telepon pintar ini dari sistem, dia benar-benar tercengang. Ponsel pintar kelas sempurna, semua komponennya kelas sempurna, jika digabungkan, kinerja meningkat lagi, kini ponsel ini juga memiliki kapasitas memori internal super besar sebesar 2048 GB, dan juga speaker suara stereo surround. Sebenarnya, ini tidak banyak, hanya saja performanya ditingkatkan. Yang membuat Hong Dali terkejut adalah faktor berikutnya. Ponsel pintar ini dapat mengalami transformasi kedua, satu komponen independen bermutu sempurna dapat dipasang padanya. Kondisi ini sungguh luar biasa. Ia dapat menempelkan bagian lain yang bermutu sempurna dan independen padanya. Maksudnya kalau lain kali saya punya komponen yang lebih bagus, saya tinggal pasang di telepon pintar ini. Itu artinya, ponsel pintar ini masih bisa ditingkatkan. Apa yang harus saya taruh di atasnya lain kali? Korek api, pemotong kuku, timbangan elektronik. Ngomong-ngomong, ponsel secantik itu tiba-tiba mengeluarkan api kecil setelah suara pak, itu pasti keren sekali, bukan? Bro haha. Saya tidak akan terlalu peduli lagi, barang ini sudah cukup bagi saya. Lain kali, jika ada yang bagus, maka saya akan memasangnya di ponsel pintar ini. Sekarang Hong Dali sudah mendapatkan telepon pintar super hebat dan megah ini, suasana hatinya pun super baik. Dia kemudian dengan santai merakit beberapa ponsel pintar bermutu sempurna. Mengenai suku cadang yang tersisa, Hong Dali secara acak mengambil satu untuk melihatnya. Keterangan yang diberikan sistem adalah, suku cadang yang rusak, suku cadang normal yang tertinggal setelah rusak tidak dapat digunakan. Oh, jadi dianggap rusak. Sampah, buang saja semuanya. Ngomong-ngomong, hanya ada 4 hingga 5 jenis komponen penting untuk sebuah ponsel pintar. Hong Dali mengumpulkan semua bagian yang tersisa dengan kualitas sempurna dan merakit sekitar 20 ponsel pintar dengan kualitas sempurna. Kemudian, dia membawa mereka keluar ruangan dan berteriak, "Saudari Nianwei, saudari Xiaowei, kemari dan ambil ponsel kalian, haha." Bab 253. Prajurit Suci Dewi. Mendengar Hong Dali membagikan telepon pintar, semua orang di sana datang. Hong Dali sangat cermat. Selama lebih dari 20 ponsel pintar terakhir yang dirakitnya, ia tidak menggunakan komponen bermutu sempurna untuk menyatukannya. Komponen utama yang ia gunakan adalah yang tahan tekanan, daya penerimaan yang sangat kuat, dan kapasitas baterai yang 3 kali lipat dari ponsel biasa. Lagi pula, sudah cukup baginya untuk mengetahui kemampuannya. Jika dia menggunakan komponen terbaik untuk semua ponsel pintar, itu akan membuat orang curiga. Jika itu terjadi, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuknya dan orang lain. Sistem adalah rahasia terbesarnya, itu pasti tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika tidak, tidak akan baik jika dia dikirim ke laboratorium dan dipotong-potong seperti kelinci percobaan. Sedangkan untuk ketahanan tekanan, penerimaan super, dan baterai super, ketiga fitur ini tidak mudah terlihat. Paling tidak akan terlalu kentara, dia bisa langsung mengatakan bahwa itu karena kualitas ponselnya sangat bagus, itu saja. Terlepas dari itu, Hong Dali memberikan ponsel-ponsel bermutu sempurna ini kepada semua orang, masing-masing satu, seolah-olah itu adalah kubis yang dibuang di pinggir jalan. Pada akhirnya, ia masih memiliki beberapa ponsel tersisa dan dengan tegas menyimpannya untuk orang tuanya. Kemudian, ia menyeringai dan berkata, "Saya bosan dan membeli beberapa ponsel untuk diberikan kepada semua orang untuk bersenang-senang, masing-masing satu, jangan mengeluh karena terlalu sedikit." Siapa yang akan mengeluh karena ponselnya terlalu sedikit, satu saja sudah cukup. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dali, kamu sudah lama mengutak-atiknya dan baru menemukan beberapa ponsel ini, apakah ada perbedaan dengan ponsel yang biasa kita gunakan?" "Ya." Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, "Masih ada beberapa perbedaan, ya ampun, jangan tanya lagi,
ketahuilah bahwa kualitas ponsel ini sangat bagus. Saya sudah lama bereksperimen dengan ponsel ini, layar ini sangat kokoh, tidak perlu pelindung layar lagi. Apa kau serius? Tang Muxin membalik ponselnya sebentar dan memainkannya. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan kuku jarinya untuk menggaruknya. Memang, tidak ada masalah. Dia langsung tersenyum dan berkata, karena ini hadiah darimu, aku akan menyimpannya saja, lebih baik tidak perlu menutupinya dengan pelindung, hehe. Lin Yanwei mengatupkan bibirnya, tersenyum dan berkata, karena ini adalah sesuatu yang diberikan tuan muda, ini pasti cukup bagus. Itu sudah pasti. Setelah semua orang mengambil ponsel, Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pergi, aku terlalu mengantuk ketika saudara Le dan timnya datang tadi, ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan mereka. Sebelumnya, Hong Dali tidak menerimanya saat Le Engxuan dan timnya datang. Sekarang setelah dia bersemangat, dia tentu saja harus pergi dan melihatnya. Juga, Hong Dali akhirnya ingat, dia seharusnya pergi ke rumah Lin Chuyin untuk membantunya pindah. Ngomong-ngomong, laboratorium Lin Chuyin pasti punya banyak barang yang berguna. Melihat sampah yang dia buang di lantai, ambil saja salah satunya dan mungkin itu akan menjadi penemuan yang luar biasa. Kelompok Hong Dali langsung turun ke bawah. Lift dengan cepat mencapai lantai 4. Sekarang, sudah ada papan nama yang tergantung di sana. Laboratorium Kekuatan Foton. Luar biasa. Saat memasuki pintu, mereka melihat bahwa lantai 4 sudah penuh dengan berbagai macam mesin, kabel, dan barang-barang. Banyak sekali orang yang sibuk memindahkan barang-barang. Untuk komputer saja, jumlahnya ada lebih dari 20. Ada juga seseorang yang memegang obor las dan mengelas sesuatu. Hal yang paling mengagumkan adalah model tubuh manusia di dalamnya. Dia mengenakan Virtual Nodes Projection Suite dan melakukan berbagai macam tindakan lucu. Haha, saudara Le, aku di sini, bagaimana keadaan di sini? Begitu melihat Le Engxuan, Hong Dali langsung menghampiri dan berkata, wah, tidak heran kalian menghabiskan uang begitu cepat, ada begitu banyak barang. Salam, Tuan Muda. Melihat Hong Dali ada di sini, 8 orang dari tim Le Engxuan, termasuk Le Engxuan sendiri, berjalan menyambutnya. Baru kemudian Hong Dali dengan saksama memperhatikan mereka satu persatu. Mereka semua berusia sekitar 30 tahun lebih, berpakaian seperti orang desa, dan jelas mereka berasal dari bidang penelitian. Penampilan mereka sangat tidak rapi, rambut mereka berantakan seperti sarang burung, tubuh mereka berlumuran minyak di satu tempat dan noda hitam di tempat lain, pada dasarnya sangat jelek. Tentu saja, otak mereka jelas tidak jelek. Hehe, halo semuanya, tadi, aku belum sepenuhnya bangun. Mereka menemukan tempat untuk duduk dan Hong Dali bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di sini? Jika kalian butuh sesuatu, tanyakan saja, aku tidak tahu bagaimana melakukan hal lain, tetapi aku pasti bisa menghabiskan uang. Saya tahu bahwa Tuan Muda sangat murah hati. Karena dia seorang kutu buku, tentu saja Le Engxuan tidak pandai berbicara. Dia dengan tegas memilih untuk memperkenalkan kemajuan penelitian mereka kepada Hong Dali. Tuan Muda, saat ini, rangkaian teknologi ini pada dasarnya sudah terbentuk. Lihat, ini adalah setelan proyeksi simpul karet berkualitas bahan yang baru dibuat dan paling sesuai dengan komposisi tubuh manusia. Mengenakannya di tubuh pasti tidak akan membuat tubuh berubah bentuk. Selain itu, pada setelan ini, kami telah mengelas lebih dari 1000 simpul proyeksi di atasnya. Dengan simpul-simpul ini, tidak peduli tindakan rumit apa yang dilakukan model manusia, itu akan diproyeksikan dengan sempurna ke dalam komputer. Ya, ini memang sangat bagus. Hong Dali sangat gembira saat mendengarnya. Dengan begini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membuat animasi CG, hehe. Tang Muxin yang menggendong Little Meo bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, apakah kamu berniat membuat film animasi CG? Mendengar Tang Muxin menanyakan hal ini, semua orang pun jadi penasaran. Jelas sekali, Hong Dali yang selalu memiliki ide-ide fantastis mungkin akan menyia-nyiakannya pada sesuatu yang menyenangkan lagi. Ya, aku memang punya rencana ini. Hong Dali menyentuh dagunya dan diam-diam berpikir, sistem mengharuskanku menghambur-hamburkan 50 juta dalam waktu 3 bulan. 3 bulan tidak terlalu lama atau terlalu singkat, membuat film animasi CG untuk bersenang-senang mungkin juga cukup menarik. Namun, dari keadaan saat ini, jelas tidak ada cukup waktu untuk membuat film animasi CG murni. Namun, aku dapat mempertimbangkan untuk mencampur virtual dengan fakta, ya. Lalu, apa yang sebenarnya harus kulakukan? Ngomong-ngomong soal itu, Hong Dali tahu banyak anime yang luar biasa, seperti Dragon Ball, One Piece, Saint Seiya dan sebagainya, semuanya merupakan anime hits dari kehidupan sebelumnya. Hong Dali menyentuh dagunya dan diam-diam berpikir, Dragon Ball mengharuskan terbang kemana-mana, tingkat kesulitan teknologi ini cukup tinggi, tidak layak. One Piece ada di laut, tidak ada syarat untuk melakukan ini. Namun, Saint Seiya memiliki alur cerita yang cukup sederhana. Ya, saya bisa mencoba dan mengedit alur ceritanya, hehe.
Semakin dia berpikir, semakin matanya bersinar. Dia tiba-tiba tertawa keras dan berkata, "Saudara Le, bisakah kamu membuat beberapa setelan lagi sesuai dengan permintaanku?" "Oh, buat beberapa lagi." Le Engsuan berpikir sejenak dan berkata, "Itu bukan masalah, namun, saya tidak tahu jenis apa yang Anda inginkan, kita perlu membuat setelan proyeksi ini secara khusus, bagaimanapun, setelan ini akan sangat memengaruhi efeknya jika ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil." "Itu bukan masalah." Hong Dali tertawa dan berkata, "Karena aku punya ide cemerlang, aku akan membuat film animasi CG." "Benarkah?" Tang Muxin terkejut. "Kalau begitu, Dali, cepat ceritakan pada kami, tentang apa anime ini." "Bicara tentang anime ini, ceritanya akan panjang." Hong Dali kembali memasuki mode bercerita. Di masa depan yang jauh, karena meletusnya perang nuklir, sebagian besar tempat di bumi hancur, hanya tanah suci, kota langit, yang tersisa, dan itu adalah tempat perlindungan terakhir umat manusia. Mereka yang menguasai kota langit, mereka disebut ekliptika dari 12 tanda zodiak. Di pegunungan dekat kota langit, mereka membangun 12 kuil emas, yang masing-masing dijaga oleh salah satu prajurit dari 12 tanda zodiak. Namun, menghadapi bencana di dunia luar, 12 pelindung ini tidak mau membuka kota langit untuk mengizinkan lebih banyak rakyat jelata tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, Dewi yang baik hati, personifikasi burung merah, Suster Nian Wei, mewakili rakyat jelata untuk memohon kepada pemimpin 12 kuil emas, Tuan Naga Hijau, agar memintanya untuk membuka kota suci tersebut sehingga rakyat jelata dapat bersembunyi di dalamnya dari bencana dunia luar. Sebenarnya, ini seharusnya menjadi hal yang baik, namun, ular berbisa dari 12 kuil itu diam-diam berada di bawah kendali musuh yang tersembunyi. Ketika Dewi datang untuk memohon, dia menembaknya dengan panah beracun. Setelah mencapai titik ini, semua orang serentak berteriak, "Ah!" Hong Dali melanjutkan, "Racun ular itu sangat kuat. Sang Dewi tertembak dan hampir meninggal. Untungnya, di sampingnya, ada 5 prajurit suci yang melindunginya. Kelima orang suci ini mengenakan pakaian suci mekanis yang kuat, dan mereka selalu bertarung demi Sang Dewi. Saat ini, untuk menyelamatkan Dewi, mereka hanya bisa mendapatkan darah binatang suci, kura-kura hitam, yang bisa menyembuhkan racun apapun, untuk menyembuhkannya. Namun, binatang suci kura-kura hitam tinggal di kuil naga hijau, pemimpin dari 12 kuil. Oleh karena itu, untuk membangkitkan Sang Dewi, kelima prajurit suci itu memulai pertarungan untuk menerobos ke-12 kuil emas. Ketika Hong Dali mencapai titik ini, semua orang langsung bertepuk tangan dengan penuh semangat. "Bagus." Sebenarnya, ngomong-ngomong, alur cerita Saint Seiya cukup sederhana. Intinya, cerita itu tentang Dewi Athena yang terluka lalu diselamatkan oleh 5 orang suci. Dan cerita seperti itu, dari sudut pandang praktis, cukup cocok untuk diceritakan Hong Dali, dia tidak dapat mengingat alur cerita yang terlalu rumit itu. Oleh karena itu, ia memilih plot paling klasik dari Saint Seiya, 12 kuil emas. Jika menurut karya aslinya, ini adalah 12 rasi bintang dan tempatnya di Yunani. Namun, jelas bahwa Hong Dali adalah seorang yang patriotik. Karena ia berencana untuk membuat ulang Saint Seiya dari kehidupan sebelumnya, tentu saja, ia harus mengedit latar dalam alur cerita untuk lebih membangkitkan resonansi orang lain. Oleh karena itu, wajar saja jika kisah yang diceritakan Hong Dali ini disukai semua orang yang hadir. Sekarang setelah dia selesai menceritakan latar belakang dan alur cerita kasar Saint Seiya, tentu saja sisanya adalah pembagian tugas spesifiknya. Le Engsuan bertanya, "Tuan Muda, bagaimana Anda ingin kami bekerja sama?" Ngomong-ngomong soal itu, meskipun individualisme Le Engsuan dan timnya sangat kuat, mereka tetap saja senang secara alami ketika hal-hal yang mereka ciptakan dapat membantu Tuan Muda. "Tugasmu sangat sederhana." Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah kostum yang sekarang dirancang agar pas dengan karet, nanti, aku akan membuat desain kasar dari pakaian suci mekanis, lalu, membuat kostum berdasarkan desain itu, dengan cara ini, kita dapat menstimulasi seluruh penampilan karakter, hehe." Oke. Hal semacam ini tidak sulit selama mereka bersedia mengeluarkan uang untuk itu. Karena itu, Le Engsuan langsung mengangguk. Antek, mintalah Suster Zishan untuk datang ke sini sebentar." Hong Dali memberi instruksi kepada salah satu antek. "Saya hanya bisa memikirkan desain kasar untuk pakaian suci mekanis ini. Kita masih membutuhkan Suster Zishan untuk bertanggung jawab mendesainnya dengan benar." "Baiklah," jawab Liang dan berlari keluar seperti angin. Tak lama kemudian, Jin Zishan, yang wajahnya sudah hampir pulih, datang. Begitu melihat Hong Dali, dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Muda, Anda membutuhkan saya untuk sesuatu." Bab 254, Aku MP. "Ah, Suster Zishan ada di sini." Hong Dali langsung meminta seseorang untuk mengambilkannya kursi. Kemudian, dia berkata,
aku berencana untuk memintamu membantuku menggambar selusin desain baju zirah. Baju zirah ini sangat kuat, terutama penampilannya. Baju zirah ini pasti harus berwarna emas dan berkilau, dan akan lebih baik jika bisa membuat orang lain terpesona. Perlu diketahui bahwa Saint Seiya tidak memiliki alur cerita yang bagus. Yang benar-benar menarik perhatian para penonton dan pembaca adalah beberapa pakaian suci yang dirancang berbeda. Itu benar-benar romansa para pria. Tunggu sebentar, aku akan menggambarnya. Hong Dali mengambil pena dan menggambar di atas kertas dengan miring. Ngomong-ngomong, orang ini adalah orang biasa yang tidak berguna, tipe orang yang tidak pandai dalam hal apapun. Nyanyiannya sumbang dan tidak selaras, pelajarannya pas-pasan dan dia hampir tidak mendengarkan pelajaran di kelas. Bahkan untuk menggambar, dia hanya bisa menggambar garis luarnya saja. Hanya bisa dipastikan bahwa itu adalah manusia yang mengenakan baju besi. Bahkan antek-anteknya tidak tahan melihat gambarnya. Keterampilan menggambar Tuan Muda benar-benar menakjubkan, sehebat biasanya, karena aku tidak tahu apa yang sedang digambarnya. Hampir setengah hari kemudian ketika semua orang sudah berkeringat deras karena melihat gambarnya, Hong Dali akhirnya menyelesaikannya. Mereka hampir tidak bisa melihat bahwa gambar itu memiliki kepala, 2 siku, dan 2 kaki. Gambar itu benar-benar tampak seperti kartun. Karakter kartun ini mengenakan baju zirah yang tidak rata, dan mereka dapat mengenali berbagai bagiannya. Anehnya, dari tampilan keseluruhan, gambar ini masih cukup menarik. Dali, apakah ini gambar simbol bilik toilet pria di dunia masa depan? Tanya Tang Muxin. Ini. Hong Dali berkata dengan marah, aku tidak akan memberitahumu. Hehe, gambarmu benar-benar jelek. Tang Muxin langsung tertawa penuh kasih dan sangat gembira. Aku hanya bercanda, setidaknya, aku bisa tahu bahwa jika kita mengabaikan orang kecil ini, baju besinya masih tampak cukup unik. Bukankah itu sudah pasti? Hong Dali berkata dengan bangga, pakaian suci ini terlihat seperti ini saat dikenakan, saat dilepas, bisa berubah menjadi bentuk Pegasus, keren sekali. Yang Tuan Muda maksud adalah ketika baju besi ini dilepas, bagian-bagian yang berbeda dapat bergabung bersama, begitukah? Kali ini, Jin Zishan benar-benar mengerti. Set yang Tuan Muda gambar ini adalah Pegasus, apakah ada yang lain? Ya, ada. Hong Dali mengangguk dan berkata, ada juga angsa, peri, serigala, dan kalajengking. Tang Muxin, Li Nianwei, Jin Zishan. Sisanya, Jin Zishan merasa agak sulit. Tuan Muda, pakaian suci yang dikenakan kelima orang ini, bukankah jenisnya sama? Tidak heran dia menanyakan hal ini. Pegasus, angsa, serigala, dan kalajengking masih bisa dianggap sebagai hewan, tetapi apa yang dilakukan peri di sana? Itu benar. Hong Dali menyentuh dagunya. Kita harus membuat semuanya berjenis sama, kalau begitu, mari kita lakukan ini, buat saja semuanya berjenis hewan, Aries, Pegasus, Swan, Ox, dan Cancer. Baiklah. Kali ini, hasilnya sedikit lebih baik. Jin Zishan mengangguk dan berkata, saya bisa mencoba menggambarnya. Oh benar, Tuan Muda, siapa tokoh utamanya? Saya harus mendesainnya dengan lebih baik. Tokoh utamanya. Hong Dali mulai menyentuh dagunya lagi. Pada saat-saat seperti ini, orang bisa tahu bahwa Hong Dali berbeda dari yang lain. Jika orang lain yang bertransmigrasi ke dunia ini, mereka pasti akan menggunakan alur cerita aslinya. Mereka pasti akan memilih Pegasus sebagai karakter utama. Namun, Hong Dali, si anak yang sangat boros ini, jelas merupakan seseorang yang tidak bermain sesuai aturan. Apa gunanya hanya menyalin seluruh cerita dari kehidupan sebelumnya? Oleh karena itu, Hong Dali langsung memutuskan. Biarkan Ox menjadi karakter utama. Ox, yup, aku suka nama ini. Haha, aku bahkan sudah memikirkan lagu temanya. Kamu sudah memikirkan lagu temanya? Tang Muxin bertanya dengan heran, apa nama lagu temanya? Lagu temanya berjudul Iam Ai Muti. Seperti yang diharapkan, Hong Dali menggunakan lagu tema kartun klasik lain dari kehidupan sebelumnya. Aku bertahan, deng gelombang deng gelombang deng gelombang namaku Ai Muti, tubuh baja, aku menangkis, aku menghindar, aku menggunakan tubuhku untuk melindungimu, jangan takut lagi, aku masih berdiri, saudara-saudariku, jangan simpan senjata api, semua orang mengatakan bahwa Te kuat, dia adalah kehormatan tertinggi dalam tim, tidak ada yang akan berjuang untuk posisimu, hancurkan kosmosmu, berikan semua musuh padamu, serang, jangan menahan diri, sembuhkan, pastikan aku tak terkalahkan, Ote, aku akan melindungimu, jangan khawatir, dinding perisai, bersiaplah, semua orang tembak penuh. Ketika dia menyelesaikan lagu jeleknya itu, semua orang tertawa sampai mereka memukul-mukul meja dengan tangan mereka. Sebenarnya, lagu yang diadaptasi dari Pegasus Dream, yang asli ini masih cukup menggetarkan. Namun, begitu Hong Dali menyanyikannya, perasaan itu benar-benar berubah, terdengar seperti percakapan satu orang. Untungnya, setidaknya Hong Dali berhasil menyampaikan nuansa lagunya.
Yang terpenting adalah liriknya. Anak-anak kecil pasti akan menyukainya, karena Saint Seiya tidak ada di dunia ini, tidak ada yang akan tahu seperti apa lagu ini aslinya, bukan? Semua hal yang diadaptasi Hong Dali sangat membumi. Dia mengubah latar, alur cerita, dan segalanya. Kartun ini saja sudah memuat konsep dari Saint Seiya, IMMT, dan Iron Man. Dikombinasikan dengan latar belakang Heavenly State, semuanya benar-benar luar biasa dan keren. Sekarang setelah karakter utama dan lagu temanya ditentukan, semua orang tertawa cukup lama sebelum Tang Muxin menyeringai dan bertanya, "Dali, kamu benar-benar berbakat, lalu, di mana kita akan syutingnya, dan karakter apa saja yang ada di dalamnya, siapa yang akan memerankannya?" Lokasinya. Hong Dali menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan berkata, "Rekam saja di area luar Gunung Tianjing, karena kita akan membangun kota fiksi ilmiah di sana, kurasa kita bisa menggunakan sekolah New Lan Siang untuk merekamnya. Ya, kita bisa membangun kuil emas 12 zodiak di sana dan menggali danau besar di tengah sekolah. Lain kali, kura-kura besar bisa berenang di sana, hehe." Oke, sepertinya mereka bahkan bisa menghemat adegan syuting kali ini. Kemudian, tibalah saatnya untuk mengumumkan para pemerannya. Hong Dali menyeringai dan menghitung dengan jarinya orang-orang yang dikenalnya di sekitarnya. Suster Nianwei tentu saja akan berperan sebagai Dewi, ya, Musik Xiao akan berperan sebagai harimau, Kungfu kakek Wang adalah yang terbaik, dia akan berperan sebagai tikus yang paling kuat, aku ingin tahu apakah Liu Mingxin punya waktu untuk berperan sebagai naga yang lebih keren dan tampan, selain itu, ada Liang Yifeng yang sangat pandai membaca puisi, orang ini pasti harus berperan sebagai ayam, haha, yang ini bagus. Lalu, kemudian, orang-orang pun mengikutinya. Hong Dali melanjutkan, kusir, Paman Wang, akan berperan sebagai kuda, dia akan beradegan perkelahian dengan Pegasus Sang Dewi, sedangkan Xin. Saat Hong Dali sampai di bagian ini, dia menatap Tang Muxin hingga jantungnya berdebar kencang dan dengan gugup berkata, "Dali, bolehkah aku berakting juga?" Xin-ku akan berperan sebagai kelinci. Hong Dali tertawa dan berkata, "Kamu pasti akan sangat cantik dan menggemaskan." Hebat! Tang Muxin langsung bersorak. Gadis kecil yang suka tampil ini dengan gembira mencium wajah Hong Dali. Suster Xiaoyi akan berperan sebagai kambing. Hong Dali melanjutkan pengaturannya. Para antek masing-masing dapat menemukan peran untuk dimainkan juga, kita tidak akan membiarkan orang luar menikmati keuntungannya, dengan cara ini, seharusnya sudah selesai, hehe. Mereka memiliki sekelompok orang yang sangat banyak di sini, pada dasarnya ada cukup banyak orang untuk mengisi semua peran. Tang Muxin bertanya, "Dali, kamu berperan sebagai siapa?" "Aku." Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Aku sangat rapuh. Aku tidak akan ikut bersenang-senang, aku akan mengawasi lokasi syuting, aku akan memotong gaji siapapun yang berani bermalas-malasan, dasar brengsek." Setiap orang. Terlepas dari itu, film kartun yang mungkin paling unik dan seperti sandiwara dalam sejarah film Heavenly State ini pun diputuskan. Hong Dali bertanya kepada Ling Xiaoyi, "Kakak Xiaoyi, ingat untuk membantuku menghitung biayanya, kau tahu aku benar-benar tidak peka terhadap angka." "Baik, Tuan Muda." Saat berpikir bahwa ia akan segera muncul di layar bioskop, Ling Xiaoyi juga sangat gembira. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tampil dalam film ini." Saat ini, Jin Zishan telah menyelesaikan draft pertama gambar tersebut dan menunjukkannya kepada Hong Dali. Hong Dali sangat senang dengan hasilnya. "Bagus, Saudari Zishan benar-benar hebat, pakaian suci mekanis yang kamu gambar benar-benar indah." Semua orang berkumpul untuk melihat-lihat. Memang, di selembar kertas putih, sebuah Pegasus mekanik berdiri dengan gagah. Meskipun hanya ada beberapa goresan pena, mereka sudah bisa melihat struktur utamanya. Itu dipenuhi dengan nuansa metalik, dan setiap komponennya juga disebutkan. Meskipun masih sangat berbeda dari para prajurit suci dari kehidupan sebelumnya, perbedaannya tidak terlalu besar. Di bawah ini adalah gambar manusia yang mengenakan pakaian suci mekanis setelah berubah menjadi bentuk baju besi. Komponen yang sesuai dengan bentuk Pegasus juga disebutkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gambar ini saja telah membantu setiap orang memahami seperti apa sebenarnya pakaian suci mekanis yang dibicarakan Hong Dali. "Saudari Zishan, Anda benar-benar hebat," seru Tang Muxin dengan heran dan berkata, "Gambar Anda sangat bagus, hehe, tentu saja, Dali kami juga hebat, jika bukan karena dia, kami tidak akan pernah bertemu Anda juga, Saudari Zishan." "Ya, aku tidak akan pernah lupa bahwa Tuan Muda lah yang menyelamatkan hidupku." Jin Zishan menatap Hong Dali dan tersenyum. Ketulusan di matanya tampak jelas. Hal ini membuat Hong Dali merasa malu. Ia mendengus dan tertawa sinis. "Bukan apa-apa, sebenarnya, itu benar-benar bukan apa-apa, aku hanya berencana untuk berenang, hahaha, haha." Semua orang tertawa mendengar ini. "Tuan Muda." Pada saat ini, Ling Xiaoyi,
yang sedang mengamati gambar dengan saksama, bertanya, jika kita membuat model sesuai dengan gambar ini, seharusnya cukup mudah, namun, saya khawatir model itu mungkin akan sangat kaku saat kita memakainya. Siapa bilang kita akan membuat model untuknya? Hong Dali menjawab dengan sangat wajar, tentu saja, kita menggunakan yang asli, pasti harus asli. Yang asli. Kali ini, semua orang tercengang. Tuan muda berencana membuat pakaian suci mekanis sungguhan hanya untuk syuting film. Bab 255. Bolehkah aku memelukmu, bagian 1. Sebuah film. Itu adalah sebuah film. Saat syuting sebuah film, mereka belum pernah mendengar bahwa semua properti untuk syuting film harus asli. Lihatlah film-film blockbuster di dalam negeri maupun luar negeri, semua propertinya palsu, hanya saja terlihat bagus dari luar, itu bisa menghemat biaya. Anda ingin menyiapkan barang asli kali ini. Pakaian suci mekanis yang benar-benar bisa dipakai. Dan berbagai bagiannya bisa digabungkan. Ya Tuhan, berapa biayanya? Awalnya, semua orang mengira Hong Dali mengatakan bahwa ia ingin memberikan 50 juta hanya untuk bersenang-senang. Namun, sekarang, setelah dipikir-pikir, mereka adalah satu-satunya yang mengira itu hanya untuk bersenang-senang. Orang ini benar-benar berencana untuk memberikan 50 juta. Masalahnya adalah itu belum tentu cukup. Saat ini, akan sangat bagus jika sebuah film dapat menghasilkan uang, dan pengembalian investasi mendekati 100% sudah dianggap sebagai film terlaris. Sekarang dia ingin menginvestasikan 50 juta ke dalamnya, bukankah dia akan menderita banyak kerugian? Bahkan jika film ini luar biasa, mungkin tidak dapat menghasilkan uang. Namun, jelas, orang lain adalah orang lain, dan Hong Dali adalah Hong Dali. Orang ini tidak pernah bertindak seperti biasa. Tentu saja, itu pasti nyata. Hong Dali berkata dengan aneh. Bukankah kita punya Cuyin? Meskipun sumber energi dari baju zirah rangka luarnya akan menjadi masalah, selama itu hanya menciptakan baju zirah yang cocok untuk dikenakan di tubuh, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Paling-paling, kita akan menghabiskan lebih banyak uang. Ya Tuhan, kata Tang Muxin putus asa. Untungnya kamu tidak berencana untuk memfilmkan robot besar. Kalau tidak, bukankah kamu harus membuat robot sungguhan untuk digunakan sebagai properti syuting? Begitu dia mengatakan itu, Tang Muxin langsung menyesalinya. Robot. Seperti yang diharapkan, Hong Dali langsung bersemangat. Pasti ada robot. Di masa mendatang, saya berencana untuk membuat film yang berhubungan dengan robot. Saat itu, kita akan membuat beberapa set robot untuk dimainkan. Tang Muxin marah. Dali, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi, oke? Tidak. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kita harus membuat film seperti itu di masa depan. Belum lagi yang lain, lagi pula aku ini orang yang punya sistem. Lagi pula, aku baru saja mempelajari 2 keterampilan yang hebat. Kalau aku mau membuat film robot, hei, kenapa kita tidak membuat 100 set Gundam dan membongkarnya, lalu merakitnya lagi? Apakah Gundam seperti yang ada di kartun benar-benar bisa dibuat? Itu mungkin, itu mungkin. Wahaha, saya hanya tidak tahu berapa biaya untuk 100 set Gundam biasa. Tentu saja, mengenai apa yang baru saja dikatakan Hong Dali tentang robot itu, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Bagaimanapun, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena robot itu tidak dapat diciptakan tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, bukan? Sekarang filmnya sudah dikonfirmasi, Leeng Xuan dan yang lainnya juga memahami arah utama penelitian mereka mulai sekarang. Ini tidak termasuk hal yang mengganggu penelitian independen mereka, karena ini hanya sedikit mengubah metode penelitian mereka. Mereka dapat meramalkan bahwa setelah mereka menyelesaikan penelitiannya, film ini pasti akan sangat bagus untuk ditonton setelah difilmkan. Ayo kita ke sana untuk melihat-lihat. Hong Dali berdiri dan meregangkan tubuhnya, tetapi tak lama kemudian, dia tertegun. Cuyin, kapan kamu sampai, kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Lin Cuyin berdiri di belakang semua orang seperti hantu, tanpa menyadari bahwa dia menyerupai hantu yang muncul untuk menakut-nakuti orang. Saya baru saja tiba, saya melihat Anda sedang berbicara. Jadi saya menunggu sebentar, laboratorium saya sudah dipindahkan ke sini, di sana. Kemudian, dia menunjuk dengan tepat, dan Hong Dali hanya melihatnya sekilas sebelum dia benar-benar putus asa. Alasan mengapa Hong Dali benar-benar hancur adalah karena Cuyin benar-benar telah memindahkan laboratoriumnya, lihatlah suku cadang itu berserakan di lantai, lihatlah pelat baja yang ditumpuk, lihatlah para pemindah yang saat itu sedang merekonstruksi laboratorium, lihatlah laboratorium itu yang hampir hanya tinggal pintunya saja. Kau tidak memindahkan seluruh laboratorium ke sini beserta dindingnya, kan? Hong Dali hampir menjadi panik. Tidak perlu membuat rumah besi lagi di sini, bahkan jika kau mau, kau tidak perlu memindahkannya ke aula utama. Lin Cuyin berpikir sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan aneh. Apakah ada yang salah dengan itu? Ya,
Ya. Ngomong-ngomong, memang benar, apa yang salah dengan itu? Mendirikan laboratorium besi di lantai 4 ini, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Hong Dali berpikir cukup lama dan masih tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi, sayangnya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, bagaimanapun, semuanya sudah sampai pada titik ini, biarkan saja seperti ini untuk saat ini. Wah, bagus sekali. Lin Chuyin melihat sekeliling, dan tak lama kemudian, dia merasa sangat puas dengan tempat ini, yang jarang sekali dia kunjungi. Dia berkata, tempat ini terlihat bagus, ada banyak jenis peralatan, banyak yang selalu gagal aku dapatkan. Sambil berbicara, dia berjalan ke sisi virtual reality Node Projection Suite, mengangkatnya dan mengamatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan aneh, virtual reality Node Projection Suite. Bukankah begitu banyak konektor akan memengaruhi gerakan? Iya kan? Terlalu banyak konektor akan mempengaruhi pergerakan. Mendengar apa yang dikatakan Lin Chuyin, Hong Dali dan Le Engsuan langsung tercengang. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang ahli teknologi super. Satu kalimat yang diucapkannya telah menunjukkan masalah terbesar dengan setelan proyeksi node realitas virtual ini, dengan begitu banyak node dan konektor yang benar-benar memenuhi seluruh setelan, hal itu mau tidak mau menyebabkan terlalu banyak kabel, dan dengan demikian, orang yang mengenakan setelan ini tidak akan dapat bergerak bebas. Ini. Kepala Le Engsuan penuh keringat. Kami sebelumnya telah meneliti cara untuk mendefinisikan citra karakter dengan lebih baik, jadi, kami tidak pernah fokus pada aspek ini. Sebelumnya, peneliti juga tidak perlu melakukan gerakan besar, jadi kami mengabaikan aspek ini. Sementara itu, Hong Dali buru-buru bertanya, Chuyin, apakah kamu punya ide bagus? Ini sangat sederhana. Si Gek teknologi yang kecerdasannya mencapai 180, anggota Asosiasi Holy Grail Internasional, menyatakan bahwa pertanyaan ini bahkan tidak mengandung kesulitan sedikitpun. Gabungkan semua kabel yang menghubungkan node ke papan utama, lalu hubungkan secara nirkabel, sama seperti perangkat yang saya siapkan waktu itu, namun, Anda harus berhati-hati saat menggabungkannya, sekali Anda mengacaukan kabelnya, itu akan sangat merepotkan, dan mengenakan pakaian itu dapat dengan mudah menyebabkan anggota badan terpelintir. Saya pernah mencobanya sekali sebelumnya, tetapi karena alat saya tidak cukup halus, saya belum berhasil. Menjelang akhir, ia menambahkan, namun, peralatan di sini sangat lengkap, saya ingin mencoba beberapa kali lagi. Dia berbicara dengan santai, tetapi semua orang yang hadir berseri-seri kegirangan saat mendengarkannya. Seperti yang diharapkan, Lin Chuyin memang hebat. Lihat idenya ini, ganti kabel dengan yang nirkabel. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah memunculkan ide ini. Setidaknya, Hong Dali dan yang lainnya tidak pernah memperhatikan hal ini. Lalu, Le Engsuan sudah sepenuhnya yakin. Nona Lin Chuyin, apakah Anda masih punya saran? Ingatlah untuk meninggalkan lebih banyak lubang pada pakaian karet ini, kata Lin Chuyin dengan tenang. Kalau tidak, pakaian ini akan pengap. Air mata Le Engsuan membasahi wajahnya. Hehe, oke, jangan bahas ini dulu. Hong Dali menyeringai sambil menarik tangan Lin Chuyin dan berkata, ayo kita ke sana untuk melihat-lihat, tim yang meneliti pemrograman suara sudah tiba, kami tidak sempat menyapa mereka tadi, kalian datang di waktu yang tepat. Oke. Lin Chuyin sama sekali tidak menyadari bahwa tangan putih kecilnya ditarik oleh Hong Dali. Sebenarnya, dia tidak punya keinginan untuk melawan tindakan Hong Dali ini. Kalau saja orang lain yang berani melakukannya. Tidak diragukan lagi, itu pasti akan bertegangan 30.000 volt. Seketika, rombongan itu pun pergi ke depan tim pemrograman suara, dan Hong Dali menghampiri mereka untuk menyapa. Halo, semuanya, sebelumnya saya belum sempat menyapa semuanya, saya mohon maaf, saudara-saudara. Ini adalah tim yang dikirim oleh Paman Chief. Demi kebaikannya, aku harus memberi mereka muka. Tim ini hanya beranggotakan 8 orang, dan saat ini, mereka sedang duduk di depan komputer mengerjakan pemrograman. Orang yang memimpin melihat Hong Dali datang, buru-buru berdiri dan tersenyum sambil memperkenalkan dirinya. Salam, Tuan Muda Dali, saya Du Jihao, saat ini menjadi kepala tim ini. Du Jihao ini berpakaian biasa saja, agak kurus, dan karenanya, tampak agak kurus. Di wajahnya yang kurus tumbuh kumis yang tidak terlalu tebal. Sekali melihatnya malah akan membuatnya tampak seperti paman yang mesum. Halo. Hong Dali buru-buru mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya, sambil tersenyum dan berkata, kalian semua telah bekerja keras. Ini masalah kecil. Du Jihao mengundang Hong Dali dan yang lainnya untuk duduk. Setelah itu, dia langsung melaporkan kemajuannya. Saat ini, pemrograman akan memakan waktu sekitar 3 minggu, dan yang terutama adalah penulisan naskah pemrograman nada suara. Bagaimanapun, komposisi bahasa di negara surgawi kita sangat rumit, dan ada perbedaan besar antara nada suara yang digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang berbeda. Jadi,
langkah ini adalah yang paling merepotkan dari semuanya, jenis suara di bagian selanjutnya akan lebih sederhana, kita tinggal memilih yang cocok untuk disisipkan dan digunakan. Bagus, bagus. Hong Dali berseri-seri karena gembira. 3 minggu sudah cukup, aku tidak terburu-buru, kakak-kakak, pelan-pelan saja, kita ingin kualitas, harus ada kualitas, hoho. Kualitasnya pasti tidak akan menjadi masalah, Tuan Muda Dali, Anda dapat yakin akan hal itu. Sambil berbicara, dia diam-diam menyentuh kaki Hong Dali, lalu berkata dengan makna tersembunyi, kita semua bekerja untuk pemimpin kita, pasti tidak akan ada masalah. Yang ia maksud adalah, mereka semua bekerja untuk negara. Jadi, mereka semua adalah keluarga. Keluarga tidak akan pernah saling menipu. Ya, mendengar apa yang dikatakannya, Hong Dali langsung teringat pada bagian di rumahnya yang berbunyi, buang-buang demi memperkuat negara surgawi. Karena itu, dia menyeringai lebar. Nanti, katakan saja padaku jika ada yang kau butuhkan, jangan berbasa-basi. Aku jamin kalian semua akan puas. Saya menyia-nyiakan perintah dari atas. Jadi, saya sangat yakin akan hal itu. Sayangnya, saat itu, Lin Chuyin mengatakan sesuatu yang menghancurkan hati semua orang. Lalu, apakah dia bisa menangis? Nada bicara Lin Chuyin datar seperti biasa, tetapi membuat hati semua orang terasa sangat sakit. Apakah dia bisa tertawa? Ini. Mendengar perkataan Lin Chuyin, Hong Dali tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia berkata dengan keras, dia bisa, dia pasti bisa. Saat berbicara, Hong Dali menatap Du Jihao. Dia biasanya bersikap riang, tetapi kali ini, dia berkata dengan keseriusan yang langka, Kakak Du, apapun yang terjadi, dia pasti bisa tertawa dan menangis, pasti bisa. Aku mengerti, aku mengerti. Du Jihao juga terkejut dengan kata-kata Lin Chuyin. Karena itu, dia mengangguk dengan tegas dan berkata, pasti. Chuyin, Hong Dali berjalan perlahan di depan Lin Chuyin, sambil merentangkan kedua tangannya dan menyungkingkan senyum polos di wajahnya, dia berkata dengan lembut, bolehkah aku memelukmu? Bab 256. Bolehkah aku memelukmu, bagian 2. Bolehkah aku memelukmu? Kalau kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, itu pasti akan terlihat seperti orang mesum yang mencoba mengambil keuntungan dari gadis cantik. Akan tetapi, ketika hal itu keluar dari mulut Hong Dali, hal itu hanya membuat orang-orang merasa seperti orang ini jelas tidak memiliki nafsu apapun dalam dirinya, dan itu jelas merupakan pelukan persahabatan murni, jelas tidak memanfaatkan seorang gadis. Bahkan Tang Muxin tidak berpikir untuk menolak hal ini. Tak perlu dikatakan, itu adalah mukjizat. Tentu saja, reaksi Lin Chuyin juga bisa dihitung sebagai keajaiban. Oke. Lin Chuyin memiringkan kepalanya, 2 ekor kuda biru langitnya yang panjang dimiringkan ke satu sisi, dan hanya suaranya yang terdengar datar seperti biasa. Lalu, apa yang harus kulakukan? Kau tidak perlu melakukan apapun. Hong Dali berkata dengan lembut, santai saja tubuhmu. Baiklah. Lin Chuyin berdiri diam di sana dan tidak bergerak sedikit pun, sambil menatap Hong Dali dengan mata cerah tanpa pikiran yang mengganggu. Hong Dali memeluknya dengan lembut. Ia sangat murni, sangat ramah, tanpa sedikit pun hasrat di dalamnya. Ia semurni selembar kertas putih. Sama seperti langit biru yang cerah dan air yang baru saja disuling. Keduanya berpelukan lembut. Tidak ada yang tidak murni tentangnya, perasaan itu seperti 2 sahabat sejati yang akhirnya bertemu setelah berpisah selama bertahun-tahun. Perasaan ini. Lin Chuyin tidak bergerak sedikit pun, saat dia membiarkan Hong Dali memeluknya dengan lembut, namun dia bergumam, rasanya, perasaan yang sangat hangat, apakah ini, teman? Ya. Sambil memeluk Lin Chuyin dengan lembut, Hong Dali berkata dengan lembut, kita adalah teman baik, dan ini tidak akan pernah berubah. Perasaan ini, sepertinya, sangat nyaman. Lin Chuyin agak ragu-ragu. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sebentar. Tak lama kemudian, Lin Chuyin bergumam lagi, tidak ada perubahan detak jantung, tidak ada perubahan suhu tubuh, tetapi, mengapa aku merasa seperti, sangat menyukainya. Lin Yanwei menutup mulutnya. Tang Muxin sudah lama menangis terseduh-seduh. Lin Chuyin, sang dewi, tak seorang pun tahu bahwa yang sebenarnya ia kejar hanyalah menjadi seperti gadis biasa dengan perasaan bahagia, sedih, marah, dan gembira. Ia hanya ingin menangis atau tertawa sekali saja. Hanya itu saja yang diinginkannya. Sayangnya, hal itu tidak dapat terpenuhi. Akan lebih baik di masa depan, gumam Hong Dali. Karena, kita adalah teman, kita adalah mitra terbaik. Oke. Lin Chuyin berpikir sejenak, dan segera setelah itu, dia membalikkan tubuhnya. Bukannya dia membenci Hong Dali, hanya saja dia perlu menemukan sesuatu yang bisa dia lakukan lagi. Baiklah, sudah malam, aku harus membereskan barang-barangku. Bisakah kamu membantu? Tuan muda.
Para antek Hongdali di sekitarnya menatap Hongdali dengan penuh harap. Selama dia memberi perintah, mereka pasti akan membantu Lin Chuyin menyelesaikan semua masalah. Semuanya, pergilah dan bantulah, Hongdali tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Karena kita adalah teman, kita adalah mitra. Hahaha, semuanya, pergi sekarang. Mendengar kata-kata Hongdali, semua orang bergegas ke atas. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Semua perlengkapan yang dibawa Lin Chuyin tertata rapi. Setiap perlengkapan diletakkan di tempat yang paling sesuai menurut instruksi Lin Chuyin, dan tidak ada sedikit pun kekacauan. Ruangan yang awalnya sulit dimasuki kini bersih seperti kamar yang disiapkan untuk pengantin baru, dan lantainya dibersihkan hingga ke titik di mana seekor lalat akan mematahkan kakinya jika hinggap di sana. Memang lebih cepat dibersihkan daripada aku melakukannya sendiri. Lin Chuyin melihat ke laboratoriumnya dan merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Sekarang memang terlihat lebih baik, apakah ini, teman? Hahaha, iya. Hongdali dengan gembira meletakkan lengannya di bahu Lin Chuyin, dan dia merasakannya keras dan kaku. Jika tidak, mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan teman, Anda dapat menjelajahi dunia, tanpa teman, sulit untuk bergerak sedikit pun, kita adalah teman baik. Kita berteman. Lin Chuyin memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu, apa yang bisa aku bantu? Ya, mendengar ini, Hongdali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Teman belum tentu bisa membantu, bagaimana ia menjelaskannya, selama kita bahagia bersama, itu sudah cukup. Mengenai apakah aku butuh bantuanmu, itu tergantung pada situasinya. Namun, dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, namun, sepertinya ada sesuatu yang bisa kita mulai, Chuyin, ikut aku. Hongdali menarik tangan Lin Chuyin dan pergi. Sambil berjalan, dia berseru, Saudari Zishan, Saudari Zishan. Ada apa? Lin Chuyin bertanya dengan nada hambar. Kau akan tahu begitu kau datang, Hongdali menyeringai dan berkata, kau pasti akan tertarik begitu kau melihatnya. Dengan mereka berdua di depan, kelompok itu kembali ke sisi Jin Zishan, saat Hongdali bertanya, Kakak Zishan, pinjamkan aku gambar yang kau buat itu, Chuyin sangat cakap, dia pasti bisa melakukannya. Baiklah. Jin Zishan tidak pernah keberatan sedikit pun terhadap kata-kata Hongdali. Dia langsung menyerahkan pakaian suci mekanis Pegasus yang telah disempurnakannya kepada Hongdali. Tuan muda, lihatlah apakah kali ini lebih baik. Lumayan, bagus. Hongdali sangat menyukai pakaian suci mekanis Pegasus setelah disempurnakan. Ini dia, haha. Segera setelah itu, dia memberikannya kepada Chuyin. Chuyin, lihat dan buktikan apakah kamu bisa membuat ini. Pakaian suci mekanis Pegasus kini memiliki tampilan yang ramping, dengan tekstur besi berat, dipadukan dengan garis-garis hitam tipis di atasnya. Kelihatannya cantik sekali. Jin Zishan benar-benar profesional dalam hal ini. Dia mendapat 32 like. Ini seharusnya bisa dilakukan. Sebagai seorang ahli teknologi, Lin Chuyin secara alami sangat menyukai hal semacam ini. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Ini adalah perasaan yang agak langka baginya. Ini tidak terlalu buruk, dan terlihat lebih baik dari punyaku, ini bisa dilakukan hanya dengan sedikit kerja lebih, ini dapat membawa tegangan 30.000, dengan senjata partikel mega, jika ada cukup ruang, ini dapat membawa senjata elektromagnetik super lainnya, namun, jika membawa senjata elektromagnetik super, itu harus dihubungkan dengan kabel bertegangan tinggi, dan itu lebih berbahaya. Hongdali, Li Nianwei, Tang Muxin, Le Engsuan, dan sisanya. Jangan terlalu kasar Hongdali hampir mengamuk saat berkata, Chuyin, bisakah kita tidak memikirkan senjata begitu kita melihat benda seperti ini? Itu sangat menakutkan, dan kau masih ingin menyambungkan kabel bertegangan tinggi. Ini adalah cangkang besi, jika kau menyambungkan kabel bertegangan tinggi, kau akan tersengat listrik sampai mati. Kata Lin Chuyin dengan jujur. Itulah mengapa aku mengatakan itu lebih berbahaya. Dia menatapnya sejenak lagi, lalu setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan datar, atas namaku. Setelah itu, Le Engsuan, yang berada di samping, hampir melotot sampai bola matanya copot, baju zirah rangka luar benar-benar muncul di lengan Lin Chuyin. Meskipun set baju zirah rangka luar ini masih terlihat agak berantakan dan jauh dari bentuk ramping yang digambar Jin Zishan, Le Engsuan sangat yakin bahwa ini hanya karena gadis berambut biru dan 2 ekor kuda itu tidak melakukannya hari itu, atau dia hanya mendesain eksterior yang tidak terlihat sebagus itu. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia yang memiliki bakat menggambar seperti Jin Zishan. Lin Chuyin melihat tangan kanannya, lalu membandingkannya dengan gambar Jin Zishan. Tak lama kemudian, dia berkata, sebagian besarnya bisa dibuat, tetapi tampilan persisnya perlu diubah, kalau tidak, berdasarkan tampilannya,
akan ada banyak bagian penting yang tidak bisa bergerak bebas, kira-kira seperti jari, siku, bahu, kaki, dan sebagainya. Selain itu, ada banyak bagian di sini yang perlu dibuat menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri. Kalau tidak, itu akan melukai orang. Akhirnya, dia menyimpulkan. Kesimpulannya, itu bisa diproduksi. Dapat diproduksi. Lin Chuyin berkata itu bisa diproduksi. Kalau begitu, itu benar-benar bisa diproduksi. Dengan otaknya yang besar yang sebanding dengan kalkulator, tidak mungkin dia berbohong tentang hal itu. Hong Dali berseri-seri karena gembira saat mendengarnya dan berkata dengan gembira, bagus juga kalau bisa dibuat, hehe, tapi jangan terlalu cemas, lakukan dengan perlahan, jangan sampai terlalu lelah. Sambil berbicara, dia berdiri dan mengembalikan gambar itu ke Jin Zishan. Dia meregangkan tubuh cukup lama, lalu berkata, ayo pergi, ini sudah siang, semuanya, ayo kita makan, setelah makan, kita bisa jalan-jalan sore ini, saudara-saudara, ayo pergi. Sederhananya, mereka makan siang. Setelah makan siang, Hong Dali bersendawa puas, tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita cari penyu besar untuk bermain, kita juga harus membicarakan beberapa hal serius hari ini. Suster Nian Wei, Suster Kai, ikut juga, mari kita pergi dan cari bos perusahaan Direktur Lin untuk menegosiasikan transaksi kita. Hong Dali yang super boros ini benar-benar berkata mampu menangani masalah serius. Ini benar-benar suatu keajaiban. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Namun, Lin Yanwei tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita pergi bersama, Tuan Muda akan melakukan sesuatu yang besar. Sekarang setelah Lin Yanwei berbicara, siapa yang akan keberatan? Jadi, kelompok itu langsung pergi ke Danau Fengyuan untuk menjemput kura-kura besar, lalu mereka pergi ke daerah luar Gunung Tianjing. Dengan sangat cepat, mereka tiba di lokasi syuting Lin Hao dan yang lainnya di Gunung Tianjing. Seperti yang diharapkan, saat itu, sudah ada seorang pria parubaya yang berpakaian rapi dan sopan, mengenakan kacamata hitam dengan tepi emas, menunggu di sana. Begitu dia melihat Hong Dali dan yang lainnya datang, dia buru-buru maju untuk menyambut mereka. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Dali telah tiba, salam, salam. Saya CEO Penghui Films, Lao Deming. Saya sudah mendengar nama besar Tuan Muda Dali sejak lama, dulu sekali. Berbicara tentang Hong Dali sebagai anak yang sangat boros sekarang, itu tidak tampak seperti istilah yang merendahkan. Karena itu, Lao Deming tidak memiliki banyak keraguan. Hehe, Anda terlalu baik, Direktur Lao. Hong Dali dan yang lainnya pergi mencari tempat duduk dengan semangat. Kemudian, Hong Dali langsung ke intinya. Direktur Lao, Direktur Lin seharusnya memberitahu Anda tentang apa yang terjadi hari ini, bukan? Ya. Setelah Lao Deming duduk, dia membetulkan kacamatanya dan bertanya dengan nada agak skeptis, yang dimaksud Tuan Muda Dali adalah, meminta Penghui Films untuk bergabung dengan Chaiwei Entertainment, ini. Ya, benar. Hong Dali mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, saya sangat menyukai teknologi perusahaan Anda, Direktur Lin juga cukup cocok dengan saya, jadi, saya punya ide ini, bagaimana menurut Anda, Direktur Lao? Lalu, Lao Deming bertanya dengan hati-hati, setelah penggabungan, apa nama perusahaannya? Selain itu, bagaimana kita membuat pengaturan terkait keputusan manajemen mengenai direktur eksekutif dan sebagainya? Bab 257. Dewa Keberuntungan Hong Dali. Ngomong-ngomong, tidak ada masalah besar dengan penggabungan tersebut. Yang benar-benar dikhawatirkan Lao Deming adalah siapa yang akan menjadi bosnya. Agak sulit untuk berbisnis di industri film dan hiburan sekarang. Di tengah blokade teknologi oleh Hollywood, biaya pembuatan film terus meningkat. Selain itu, beberapa tahun ini tidak banyak film yang sukses besar. Tidak mudah untuk menemukan The Heaven Sword and Dragon Sabre. Pugilistic World. Selain itu, film ini dibuat bekerja sama dengan Hong Dali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pertumbuhan penjualan Penghui Film sekarang agak pesimis. Kalau optimis, Lao Deming tidak akan membuang-buang napasnya untuk berbicara dengan Hong Dali di sini sekarang. Lagi pula, tidak ada yang ingin perusahaannya diambil alih oleh orang lain, bukan? Namun, masalahnya adalah bahwa Hong Dali yang super boros ini, pada saat ini, sungguh terlalu hebat. 8 peringkat teratas jumlah unduhan di situs berbagi video Sokul semuanya dimulai oleh Hong Dali, dan rincian tindak lanjutnya bahkan belum dihitung. Dalam kolaborasi, The Heaven Sword and Dragon Sabre, Pugilistic World, Hong Dali juga merupakan orang yang mengubah naskahnya. Lin Yanwei, Dewi nomor 1 di negara surgawi, dipopulerkan oleh Hong Dali, dan Iam Hasinger, telah mendongkrak popularitas lebih dari 10 selebriti yang sebelumnya bukan sosok yang benar-benar dikenal sekaligus. Menghadapi tekanan seperti itu, Lao Deming harus menyerah. Dia tidak punya pilihan lain. Jika Hong Dali merasa sedikit tidak senang dan memutuskan untuk membuat film sendiri, dia akan benar-benar bangkrut saat itu. Maka,
Begitu ia berkata demikian, jantung kecil Lao Deming berdetak cepat, seolah-olah ada seekor rusa kecil di dalamnya. Oh, itu mudah saja. Hong Dali menjawab dengan lugas. Kakakku Kai akan menjadi sutradaranya. Ini. Tangan Lao Deming langsung gemetar. Tuan Muda Dali, lihatlah skala perusahaan kita. Setelah penggabungan ini, perusahaan ini tidak akan menjadi milikku lagi. Menurutmu aku akan setuju? Apa yang dia maksud sudah jelas. Kalau Anda tidak akan menjadikan saya direktur, saya tidak akan melakukan penggabungan itu. Saya lebih suka menjadi kepala anjing daripada ekor singa. Lagi pula, saya yang bertanggung jawab, dan setidaknya kata-kata saya berbobot. Jika dia harus menunjuk Zhang Kai sebagai direktur setelah penggabungan, bukankah itu sama saja dengan dia menyerahkan seluruh perusahaan kepada orang lain? Namun, Hong Dali sama sekali tidak menghiraukan apa yang dipikirkannya, dan langsung melemparkan bom berat. Kalau begitu sepertinya aku hanya bisa mencari orang lain untuk film ini yang aku rencanakan untuk menginvestasikan 50 juta. 50 juta. Lao Deming langsung membeku. Dia sudah bekerja keras mencari sponsor, dan dia hanya mendapatkan 10 juta untuk film The Heaven Sword and Dragon Sabre. Pugilistic World, yang awalnya diberi nama Wind Pursuer. Pada akhirnya, pemuda di depannya mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk berinvestasi dalam film senilai 50 juta. Karena itu, Lao Deming sangat tertekan sekarang. Karena ia benar-benar bisa merasakan bahaya yang sangat dalam. Selain hal-hal lain, jika anak ajaib ini bekerja sama dengan perusahaan lain, maka perusahaan itu pasti akan bangkit dalam semalam, sampai pada titik di mana popularitasnya akan meroket maksimal. Lao Deming benar-benar yakin bahwa susunan pemain untuk film ini akan lebih hebat dari yang pernah dibayangkannya. Terutama karena dia pernah mendengar pernyataan luhur Hong Dali sebelumnya. Mengapa Hollywood harus ada di Amerika? Sekarang setelah melihatnya, Tuan Muda Dali benar-benar berencana untuk membuat film. Dengan latar belakangnya yang kaya, ide-ide yang sering tak terduga dari anak yang boros ini, dan ditambah dengan perkiraan investasi sebesar 50 juta, apa-apaan, bahkan jika dia bukan orang pertama yang bertanggung jawab, dengan film ini saja, dia akan bisa mendapatkan banyak keuntungan juga. Karena dia datang hari ini, Lao Deming sebenarnya sudah siap untuk menyetujuinya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah hanya dengan satu kalimat tanpa keberanian untuk menegosiasikan persyaratannya. Baiklah. Lao Deming mengangguk dengan tegas. Tuan Muda Dali, keuntungan apa yang bisa saya peroleh setelah penggabungan ini? Orang rela mati demi uang, seperti halnya burung rela mati demi makanan. Tentu saja, ia harus menjelaskan dengan jelas apa yang akan ia dapatkan dari hal ini. Di masa mendatang, untuk film-film yang saya buat, Anda dan tim Anda akan mendapatkan setengah dari dividen. Hong Dali langsung menyatakan sebuah istilah yang benar-benar tidak dapat ditolak. Anda tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Lao Deming segera berlutut. Terima kasih, tuanku. Dia sudah mempelajarinya sekarang juga. Hehe, kamu tidak akan rugi bekerja sama denganku. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Kakak Kai, ceritakan padanya tentang film yang akan aku rekam. Saat ini, The Heaven Sword and Dragon Sabre, Pugilistic World, akan memasuki tahap akhir produksi. Kan, setelah film ini selesai, mari kita mulai proyek kita. Ngomong-ngomong, Lao Deming ini benar-benar orang yang murah hati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membawa penghui film ke posisi teratas di negara surgawi hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Seringkali, keberanian dan ketegasan adalah kunci dalam berbisnis. Orang yang bimbang seringkali kehilangan peluang bagus. Jadi, Lao Deming jelas sangat gembira sekarang. Karena dia sekali lagi membuktikan keabsahan kalimat, tidak ada yang namanya menderita kerugian saat bekerja dengan Tuan Muda. Ketika Zhang Kai memberitahunya tentang inti film itu, film animasi CG yang akan difilmkan Hong Dali, The Holy Warriors of the Goddess. Lao Deming tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Tak lama kemudian, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, seakan-akan seluruh tenaganya telah terkuras habis. The Holy Warriors of the Goddess dibintangi oleh Lin Yanwei, Black Tortoise, Mu Zixiao, Gezer Wang, Liu Mingxin, Liang Yifeng, Wang Mingyu, serta antek-antek Hong Dali. Ahli teknologi nomor satu dalam sejarah, Lin Chuyin, akan menjadi teknisi produksi pakaian suci tersebut. Anggaran yang diperkirakan mencapai 50 juta, dan dapat dikatakan sebagai film dengan investasi tertinggi di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, latarnya dipilih di kota sekolah fiksi ilmiah yang akan dibangun Hong Dali, kampus kota New Lanxiang. Pakaian suci itu nyata, kampus kota itu nyata, dan ditambah dengan teknologi proyeksi realitas virtual dan setelah beberapa penyempurnaan oleh tim produksi animasi, dapat dikatakan bahwa, meskipun ini adalah film animasi, semua yang ada di dalamnya nyata. Terkait film tersebut, Lao Deming awalnya terkejut hingga jantungnya hampir berhenti berdetak, kemudian ia begitu gembira hingga jantungnya hampir melompat keluar. Ini gila.
Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda berencana menghabiskan banyak uang untuk membuat film pertamanya? Ia hampir bisa membayangkan kalau jalan cerita dan lain sebagainya tidak perlu diperhitungkan, karena jumlah uang yang diinvestasikan dalam uang itu sendiri, ditambah dengan semua hal yang disiapkan oleh Young Master, pasti bisa membuat seluruh industri film ketakutan. Dia telah membuat keputusan yang bijaksana dengan menyetujuinya secara langsung sebelumnya. Jadi, setelah Lao Deming mendengar semua rinciannya, tatapannya saat menatap Hong Dali sekarang benar-benar berbeda. Di masa depan, aku akan melawan sampai akhir terhadap siapapun yang mengatakan bahwa Guru Hong Dali adalah anak yang boros. Bagaimana mungkin dia anak yang boros? Dia jelas adalah dewa keberuntungan yang dikirim ke bumi oleh Kaisar Giok. Maka, sikap Lao Deming saat berbicara dengan Hong Dali kini membuat semua orang meragukan pendengaran mereka. Tuan Muda, Anda pasti haus, kan? Saya akan meminta seseorang untuk membuatkan Anda teh sekarang. Rasa apa yang Anda suka, begitu Anda mengatakannya. Teh itu akan langsung dikirim, kalau Anda tidak suka teh, kopi atau jus buah juga tidak apa-apa. Lupakan saja. Hong Dali cemberut. Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna padaku, oh benar, aku baru saja memikirkan sesuatu. Ada apa? Tolong katakan, Tuan Muda. Sikap rendah hati Lao Deming bagaikan antek Hong Dali yang paling setia. Apakah kamu tahu di mana bisa mendapatkan biji, lebih baik jika itu jenis yang mengandung batu permata? Hong Dali bertanya. Alasan dia bertanya pada Lao Deming adalah karena orang ini adalah pembuat film, dia pasti sudah pernah ke banyak tempat, bahkan jika dia tidak berkeliling dunia bersama kru produksinya, paling tidak dia tahu di mana bisa mendapatkan barang semacam ini. Dia baru saja memperoleh 2 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan memecah, merakit, dan mengubah mesin, yang sudah dicoba dan cukup mengagumkan. Yang kedua adalah keterampilan mengolah permata, menanamkan, dan meningkatkan sihir, tentu saja keterampilan itu harus dicoba dengan benar. Biji, batu permata. Mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Lao Deming berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, jika saya tidak salah paham, Tuan Muda dapat mengunjungi distrik Qingwu di kota Beijing, dekat utara kota Tianjing, di sana pasti ada apa yang Tuan Muda inginkan. Distrik Qingwu di kota Beijing, ada banyak biji di sana. Hong Dali agak bingung dengan kata-kata Lao Deming. Ada pasar judi batu di sana, sangat cocok untuk Tuan Muda. Lao Deming tersenyum dan berkata, judi batu. Hong Dali penuh dengan pertanyaan di benaknya. Apa itu? Itu terkait dengan perjudian. Apakah itu menyenangkan? Dia harus mengklarifikasi hal ini. Sistem pemborosan besar miliknya melarang tuan rumah berjudi. Perjudian batu ini seperti membeli lotre. Itu sangat merepotkan. Dia tidak bisa menyentuhnya dengan pasti, siapa tahu apa yang akan terjadi jika poinnya terus dikurangi. Ya, itu adalah perjudian batu, latar belakangnya cukup besar, itu mengacu pada ketika batu permata giok dan sebagainya diekstraksi, ada lapisan udara di atasnya, jadi, kita tidak tahu apakah yang ada di dalamnya akan baik atau buruk, kita harus memotongnya sebelum kita tahu apakah giok yang kita beli itu bagus, ini disebut perjudian batu, ketebalan lapisan luar tergantung pada tingkat luasnya udara, jika luasnya udara tinggi, lapisannya akan tebal, sepotong giok mungkin memiliki bagian luar yang bagus karena bahan mentahnya dan kerak berwarna, namun, meskipun warna hijau mungkin muncul pada potongan pertama, ada kemungkinan bahwa pada potongan kedua, warna hijaunya akan hilang, ini adalah sesuatu yang umum terjadi, di luar tambang, kemungkinan menjadi kaya dengan taruhan hanya 1 dari 10.000, sedangkan kemungkinan menjadi kaya di pegunungan giok jauh lebih tinggi, setelah nilai giok melonjak, mereka akan menjadi kaya dalam semalam, tetapi kebanyakan dari mereka gagal dalam akhirnya. Setelah Lao Deming selesai memperkenalkan permainan judi batu, dia mengintip Hong Dali. Namun, Tuan Muda, saya rasa tidak akan ada masalah jika Anda melakukan permainan judi batu ini. Bukankah itu sudah jelas? Anggota kelas atas mana di kota Tianjing yang tidak tahu bahwa keberuntungan anak hilang keluarga Hong ini sangatlah baik. Dalam kasus ini, Hong Dali agak putus asa. Perjudian batu ini tampak hampir sama dengan lotere, dan naik atau turun dalam kedua hal. Jika turun, itu berarti tidak ada batu yang bagus, dan semua usahanya akan sia-sia. Tetapi jika naik dan beberapa juta langsung dipotong oleh sistem, dia tidak perlu hidup lagi. Namun, bagaimana Lao Deming tahu tentang ini? Melihat Hong Dali agak skeptis, dia buru-buru berkata, sayang sekali, keberuntunganku buruk, biasanya aku juga suka bertaruh, tetapi aku kalah setidaknya 9 dari 10 taruhan, terutama terakhir kali, aku kalah telak dan kehilangan lebih dari 500.000 dengan Tuan Muda di sini hari ini, mengapa kita tidak pergi dan mencoba keberuntungan kita? Satu taruhan saja sudah menghabiskan lebih dari 500.000. Nada bicara Lao Deming membuatnya tampak seperti ini urusan sepele, orang ini pasti berencana untuk memanfaatkanku. Akan tetapi, apa yang dikatakan Lao Deming malah mengingatkan Hong Dali, perbedaan antara taruhan kecil dan besar atas batu. Maksudnya,
Kalau mau main besar, ya boleh saja. Tapi kalau mau main kecil-kecilan juga nggak masalah, terserah kamu. Ini jauh lebih mudah. Saya akan mencobanya terlebih dahulu dan membeli batu seharga 10.000 yuan untuk dimainkan terlebih dahulu. Kalau gitu nggak akan ada masalah. Wahahaha. Direktur Lao, Anda benar-benar hebat, haha. Hong Dali saat ini sangat gembira. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya sekarang, saya benar-benar penasaran bagaimana perjudian batu ini dimainkan. Tuan muda, Anda benar-benar ingin pergi. Lao Deming jelas tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat, karena ia berpikir, beberapa kata yang saya katakan tadi meyakinkan Tuan muda, anak yang sangat beruntung ini. Wahaha, Tuan muda memang hebat. Seperti yang diharapkan, hanya akan ada manfaatnya dengan mengikuti Tuan muda. Bab 258. Sang berhala di dunia anak hilang. Karena sudah diputuskan bahwa mereka akan pergi berjudi batu, maka rombongan itu pun segera berangkat. Hong Dali menjentikkan jarinya, menyeringai, dan berkata, karena masih pagi, mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat-lihat, bagaimanapun, perjalanannya tidak terlalu jauh, kita mungkin akan sampai di sana dalam waktu dekat. Bagus, Tuan muda, silakan pergi dulu, saya akan segera mengambil mobil untuk menunjukkan jalan bagi Anda. Sekarang, Lao Deming telah memastikan Hong Dali sebagai dewa uang. Karena itu, dia sangat bersungguh-sungguh dalam perkataan dan tindakannya. Bagaimanapun, sepertinya dia tidak perlu mengeluarkan uang sendiri untuk berjudi batu hari ini, dan dia juga bisa menikmatinya. Siapapun yang tidak melakukan hal baik seperti itu adalah orang bodoh. Jelas, Lao Deming bukan orang bodoh. Jadi, kelompok itu langsung naik ke mobil dan sebuah insiden kecil terjadi di tengah-tengahnya. Hong Dali selalu ingin menguji keterampilan dari sistem melalui perjudian batu, lalu dia ingat bahwa dia sebelumnya telah menggunakan keterampilan pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin itu. Begitu dia memikirkan kedua keterampilan ini, dia ingin mencobanya dengan beberapa mobil ini. Jika dia membongkar ratusan malaikat doa ini dan menyusun kembali malaikat doa baru yang sejati, bukankah itu keren? Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan uang, masalahnya adalah poin keterampilannya tidak cukup untuk membongkarnya. Sayang sekali, Hong Dali hanya bisa pasrah menaiki Soaring Angel, apa-apaan, di masa mendatang, ia harus merekonstruksi mobil ini. Bagaimanapun, rombongan itu akhirnya menempuh perjalanan menuju ke tempat judi batu. Di dalam mobil, Tang Muxin diam-diam menarik lengan Hong Dali dengan tatapan penuh harap saat dia bertanya, Dali, tidakkah kamu akan mendapatkan keberuntungan dengan bertaruh pada batu, itu adalah perjudian batu, aku pernah mendengarnya sebelumnya, sangat mengasyikkan, itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, kamu selalu sangat beruntung, saat itu, kamu tinggal memilih dan membeli yang berharga, selama kamu memenangkan satu taruhan, kamu akan menjadi kaya. Oh, Hong Dali mendengus pelan. Kita akan mencobanya saat kita sampai di sana, tidak perlu terburu-buru. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, Tang Muxin semakin mirip ibu rumah tangga. Dia semakin jarang keberatan dengan statusnya sebagai tunangan Hong Dali, perhatian gadis kecil itu sekarang hampir sepenuhnya tertuju pada Hong Dali. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Lao Deming turun dari mobil terlebih dahulu dan berlari dengan sungguh-sungguh untuk membukakan pintu mobil bagi Hong Dali, sambil tersenyum ia berkata, Tuan muda, kita sudah sampai, apakah kita turun dari mobil dan masuk sekarang? Tentu saja. Hong Dali turun dari mobil dan melihat sekeliling. Dengan cepat, dia melihat beberapa kelompok orang tidak jauh dari situ. Mereka berpakaian cukup rapi, dan, meskipun Hong Dali tidak dapat melihat merek pakaian mereka, dia yakin bahwa mereka bukanlah orang biasa, pasti orang kaya baru generasi kedua yang tinggal di dekat situ. Ngomong-ngomong, berkumpulnya sekelompok besar orang kaya baru generasi kedua memang cukup untuk menarik perhatian. Hong Dali bertanya, apakah mereka di sini untuk bertaruh pada batu juga? Lao Deming mengangguk dan berkata, seharusnya begitu, di Tianjing, orang-orang biasanya harus bersikap lebih tenang, mereka tidak perlu memperhatikan perilaku mereka di sini, orang-orang ini semuanya adalah tuan muda kaya yang tinggal di dekat sini, pada malam hari, setelah tidak ada kegiatan lagi setelah minum anggur, mereka akan pergi ke jalan untuk membuat keributan atau datang ke sini untuk bermain dengan batu, bagi mereka, mereka dapat memiliki wanita sebanyak yang mereka inginkan, dan terlebih lagi, dengan latar belakang keluarga mereka yang kuat dan berpengaruh, mereka terutama menyukai sensasi. Berbicara sampai titik ini, Lao Deming dengan hati-hati mengingatkan. Tuan muda, sekelompok orang ini terbiasa menjadi liar dan sombong, mereka kadang-kadang ditangkap oleh polisi tetapi dibebaskan hanya dengan satu panggilan telepon, biasanya, tidak ada yang berani mengganggu mereka, Anda harus berhati-hati. Oh, tidak apa-apa. Hong Dali mendengus. Aku di sini untuk bertaruh pada batu, bukan untuk memukul orang. Hei, dari mana tuan muda yang kaya ini datang, mengapa aku merasa dia terlihat sedikit familiar?
Saat itu, sekelompok orang kaya baru generasi kedua datang, dan orang di depan melirik ketiga malaikat pendoa dan satu malaikat terbang dan bertanya dengan aneh, tidak mungkin aku tidak menyadari seorang tuan muda yang mengeluarkan begitu banyak mobil bagus sekaligus, mungkinkah orang ini datang dari tempat lain? Meskipun kelompok master muda besar generasi kedua ini liar dan menyukai sensasi, mereka semua memiliki pandangan yang tajam tentang berbagai hal. Meskipun mereka belum menonton Unexpectedly, yang dibintangi Hong Dali, mereka masih memiliki kesan kasar tentangnya dari internet. Selain itu, ditambah dengan penampilan Dali yang megah, ia secara alami berbeda. Hehe, halo kakak. Hong Dali memiliki sifat yang sangat baik, jadi, dia langsung menyapa sekelompok orang ini begitu dia melihat mereka. Aku dengar cukup menarik untuk bertaruh pada batu di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Ayo. Tuan muda kaya generasi kedua itu mengamati Dali dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan berkata, kau tampak berbakat dengan aura yang sangat bagus, mobil-mobilmu semuanya bagus, dan wanitamu juga cantik jelita, dia pasti berasal dari keluarga baik-baik, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Haha, terima kasih atas pujianmu, ini pertama kalinya aku datang ke sini, mengapa kamu tidak membantuku memimpin jalan? Hong Dali berseri-seri karena gembira. Ngomong-ngomong, orang-orang dari akar yang sama akan menumbuhkan berbagai jenis karakter. Ada beberapa orang kaya generasi kedua yang sangat arogan dan angkuh serta menarik kebencian dari seluruh dunia. Sementara itu, ada orang-orang yang masih baik hati di luar tidak peduli seberapa liar dan suka bermain-main mereka. Jelaslah, orang yang ditemui Hong Dali hari ini adalah golongan terakhir. Orang itu mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Tidak masalah, saya Yang Chao. Sambil berbicara, dia menunjuk seorang wanita cantik di sampingnya yang berusia lebih dari 20 tahun dan berkata, ini istriku, Suyan. Kakak Yang, halo, aku Hong Dali. Hong Dali memang pandai bicara. Halo, kakak ipar. Suyan tersenyum sambil menggoda. Tuan muda Dali, ini pacarmu, kan, lihat dia, aku menyukainya hanya dengan melihatnya, hehe. Baiklah, satu kalimat membuat Tang Muxin dengan tegas menjadi pengkhianat. Kakak Su, aku tidak sebaik yang kau katakan. Setelah itu, kedua wanita itu menjadi dekat satu sama lain secara alami ketika mereka berdiri bersama dan mengobrol dengan penuh semangat. Dali, mengapa nama ini terdengar begitu familiar semakin sering kudengar? Yang Chao bergumam sebentar, dan tak lama kemudian, ia melihat Lin Yanwei, yang mengenakan kacamata hitam dan berdiri di belakang serta tidak banyak bicara. Mengapa aku merasa gadis cantik ini juga begitu familiar? Dia menatapnya beberapa kali lagi, dan kali ini, dia benar-benar terkejut. Kamu adalah Dewi Lin Yanwei. Kemudian, dia menatap Hong Dali lagi. Kamu adalah tuan muda Dali yang mempromosikan Lin Yanwei melalui ketenarannya dalam semalam. Kali ini giliran Hong Dali yang merasa malu. Sepertinya, idola. Yang Chao tidak terkejut melihat Lin Yanwei, dia malah terkejut melihat Hong Dali. Kau adalah anak ajaib yang legendaris, kan? Iya, idola. Kau benar-benar seorang idola. Aku berpikir untuk melakukan hal-hal seperti yang kau lakukan, tetapi aku tidak seberuntung dirimu, sungguh menyedihkan. Ngomong-ngomong, kelompok orang kaya generasi kedua yang dimiliki Yang Chao ini sama sekali tidak kekurangan wanita. Bagi mereka, selama mereka mau, mereka dapat mengganti satu wanita per malam tanpa kesulitan, dan itu semudah makan dan minum. Jadi, setelah berhubungan dengan banyak wanita sebelumnya, mereka tentu saja tidak begitu bersemangat lagi. Jadi, meskipun Yang Chao sangat menyukai Lin Yanwei dan menganggapnya wanita tercantik yang pernah dilihatnya, jelas saja Hong Dali lebih menarik perhatiannya. Karena itu, dia buru-buru bertanya, Tuan muda Dali, bisakah Anda mengajari saya cara menyia-nyiakan? Bisakah ini diajarkan? Menyia-nyiakan adalah suatu bentuk keterampilan. Hahaha. Hong Dali langsung berpura-pura bodoh. Ayo kita bertaruh pada batu dulu. Ya, aku terlalu bertele-tele. Yang Chao tertawa terbahak-bahak. Aku terlalu bersemangat saat melihat idolaku, terlalu bersemangat. Saat itu, orang-orang di belakangnya juga telah mengetahui identitas Hong Dali dan langsung tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, Hong Dali sebenarnya tidak begitu jelas tentang tingkat popularitasnya. Sebenarnya itu bukan salahnya, karena dia memang orang yang riang dan tidak berpikir panjang. Bagi sekelompok warga sipil, dia telah membuat Lin Yanwei menjadi terkenal dalam semalam, dan menciptakan Unexpectedly dan I Am a Singer. Dengan demikian, popularitasnya yang meledak-ledak di kalangan warga sipil tentu tidak diragukan lagi. Sementara itu, bagi sekelompok orang yang benar-benar kaya baru, ia bahkan lebih dari sekadar legenda. Seseorang yang menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang dengan sekuat tenaga, semakin banyak uang yang dibelanjakannya, semakin banyak pula yang diperolehnya, dan ia bahkan berhasil menaklukkan si kura-kura besar. Tentu saja ini bukan lelucon. Untungnya,
Mereka yang merekam si kura-kura besar menutupi wajahnya dengan mosaik, atau ia mungkin tidak akan bisa keluar rumah di masa mendatang. Kini, Hong Dali membawa Lin Yanwei, Tang Muxin, antek-anteknya, serta Lao Deming, sementara Yang Chao membawa Su Yan dan sekelompok teman bersamanya. Semua orang mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan ke area tempat acara judi batu akan diadakan. Hong Dali langsung terkejut dengan besarnya skala acara judi batu. Ada lebih dari 100 pameran tentang tambang batu giok, dan ada banyak pengusaha luar negeri yang melakukan bisnis besar dengan batu giok dan banyak studio dengan nama lebih dari 100 vendor, cukup untuk membuat semua mata terbelalak. Selain itu, batu tambang batu giok di setiap studio telah lama membuat mata Lao Deming berbinar karena kesukaannya berurusan dengan barang ini. Jika Hong Dali tidak ada di sampingnya, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan menerkam ke depan dan bersiap untuk melelangnya sejak lama. Baiklah, Tuan Muda Dali. Setelah membawa Hong Dali dan yang lainnya masuk, Yang Chao tersenyum dan berkata, Anda adalah tamu hari ini karena Anda datang dari jauh, bagaimanapun, tidak masalah apakah saya ikut bertaruh hari ini, jadi saya yang akan menjadi pemandu, bagaimana? Itu akan bagus sekali. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Terima kasih. Yang Chao langsung mulai memperkenalkan. Semua batu giok ini hari ini terbuka untuk dilelang, artinya Anda dapat langsung membelinya di tempat, setelah itu, Anda dapat menggunakan peralatan di kios-kios yang didirikan di sana untuk membedah batu-batuan, dan jika yang dibedah ternyata adalah batu giok hijau kelas atas, maka itu adalah keuntungan, jika tidak, itu adalah kerugian. Meskipun Yang Chao tidak menjalankan bisnis batu giok, ia sering berkecimpung dalam hal-hal ini. Hanya saja ia sering mengalami kerugian, yang membuatnya benar-benar menderita kerugian yang cukup besar. Untungnya, keluarganya kaya, jadi dia tidak peduli dengan uang sebanyak itu karena dia hanya mencari sensasi saja. Setelah mengetahui prestasi Hong Dali, terutama setelah episode program Rencana Sempurna di televisi setelah Hong Dali membuat Lin Yanwei terkenal, setelah dia menontonnya, dia menganggap kalimat yang diucapkan Hong Dali, aku hanya ingin menyia-nyiakan, sebagai sesuatu yang klasik. Sayangnya, dia tidak dapat mempelajari bahkan 10% dari cara Hong Dali yang pandai menyia-nyiakan. Sekarang setelah akhirnya bertemu dengannya hari ini, tentu saja dia harus belajar banyak darinya. Jadi, dia menjadi pemandu Hong Dali tanpa ragu dan menunjukkan pengetahuan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Oh, begitukah? Hong Dali mengangguk. Bagus, bagus. Tuan Muda Dali. Yang Chao berbicara sambil memimpin jalan bagi Hong Dali. Ada batu-batu bernilai tinggi dan rendah di sini, namun, saya rasa dengan kemurahan hati Tuan Muda Dali, Anda pasti akan mengambil batu-batu yang kualitasnya terbaik. Ini juga bagian yang paling menarik, satu potongan saja akan menentukan apakah Anda akan rugi total tanpa hasil atau menjadi kaya dalam semalam, itu semua tergantung pada keberuntungan. Dia tahu bahwa Hong Dali beruntung, jadi tentu saja dia akan mendorong Hong Dali untuk memainkan peran yang paling menarik. Namun, yang mengejutkannya, Hong Dali menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, menghambur-hamburkan uang butuh keterampilan, sebaiknya kita coba dulu. Apakah ada yang harganya beberapa ratus yuan? Beberapa ribu yuan juga bisa. Beberapa ratus. Yang Chao tercengang saat mendengarnya. Perasaan ini sama tidak masuk akalnya dengan beberapa miliarder yang berkumpul dan bermain mahjong sambil bertaruh beberapa yuan sekaligus. Tuan Muda Dali, apakah Anda yakin tidak bermaksud 1 juta? Bab 259. Pengeluaran kecil Saudara Dali. Anda orang yang sangat terkenal, tetapi saat Anda di sini, Anda hanya bermain dengan ratusan dan ribuan yuan. Orang-orang akan tertawa terbahak-bahak jika mereka mendengar tentang ini. Ini hanya uji coba. Hong Dali sama sekali tidak peduli. Dia tidak pernah peduli dengan masalah harga diri. Aku di sini hanya untuk bermain-main. Baiklah. Semakin Hong Dali mengatakan ini, semakin penasaran Yang Chao. Hong Dali ini selalu menyebut dirinya sebagai anak yang sangat boros yang mengatakan bahwa memboroskan adalah keterampilan. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Sebaiknya dia belajar darinya dengan benar hari ini dan melihat apakah itu benar. Bertaruh pada batu sebenarnya sama saja dengan berjudi, yang akan mengakibatkan kerugian sebagian besar waktu. Meskipun ada banyak batu giok yang belum diolah di sini, sudah dianggap baik untuk memiliki 1 dari 10 biji giok. Jadi, semakin Yang Chao melihat Hong Dali berperilaku seperti itu, semakin berhati-hati dia. Apakah pemborosan benar-benar bisa menjadi keterampilan? Yang Chao berpikir, dan segera setelah itu, ia tersadar dari lamunannya. Adegan perjudian batu ini selalu menyebarkan berita optimis, kita sering mendengar orang menjadi kaya dalam semalam, tetapi sebenarnya, orang-orang yang menderita kerugian adalah mayoritas, saya sendiri telah mengalaminya, sepertinya Tuan Muda Dali memang seorang jenius di antara semua anak yang hilang. Sementara itu, yang ada di pikiran Hong Dali adalah, aku tidak bisa membelinya dalam jumlah besar. Kalau tidak, jika tebakanku benar, tongkat kecilku akan langsung hilang.
Dengan banyaknya orang yang memasuki tempat itu, hal itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Sejujurnya, mereka yang bisa datang ke sini semuanya tertarik pada perjudian batu. Namun, tontonan sekelompok besar orang yang masuk sambil mengelilingi satu orang adalah sesuatu yang benar-benar belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena itu, semua orang penasaran dengan identitas pemuda ini yang jelas-jelas adalah pemimpinnya. Tentu saja, orang-orang yang cerdik telah lama menyadari bahwa orang ini adalah si anak ajaib yang terkenal dari kota Tianjing, orang yang sangat beruntung. Karena itu, semakin banyak orang berkerumun dan, segera saja, semua orang mengikuti Hong Dali. Setelah itu, mereka memasuki studio termurah di jalan. Tidak mungkin, itu Hong Dali, si anak boros, mungkinkah dia berencana membeli batu tambang termurah yang belum dipahat? Benar saja, tidak mungkin dia menghabiskan uang sesedikit itu untuk ini. Ini agak aneh. Berhentilah membicarakannya terus-terusan, siapa yang tidak iri dengan keberuntungannya itu, pasti akan ada pertunjukan bagus hari ini. Benar juga, kita lihat saja nanti, jangan bicara omong kosong yang tidak berguna. Hong Dali menatap studio di depannya. Ada banyak biji giok yang dipajang di kios-kios, dan semuanya adalah tambang seukuran kepalan tangan. Dengan beberapa ratus biji yang ditumpuk, pemandangannya tampak agak megah. 500 yuan untuk satu potong. Hong Dali menunjuk ke tambang di dalam. Saudara Yang, bisakah kita langsung membeli barang ini? Ya, Yang Chow mengangguk. Hari ini penawaran terbuka, artinya Anda dapat dengan bebas memilih batu tambang yang belum dipangkas dan tidak diberi nomor, dan menawar secara terbuka. Masih ada penawaran tertutup, yaitu memberi nomor pada batu tambang giok yang belum dipangkas, dan setelah pelanggan melihatnya, mereka akan mengisi formulir penawaran, dan terakhir, saat penawaran dibuka, mereka akan melelangnya sekaligus, dan penawar tertinggi mendapatkannya. Namun, semua batu tambang yang belum dipangkas di sini adalah kualitas terendah yang biasanya tidak akan ditawar oleh siapapun, jadi, mereka akan langsung memberi harga, dan Anda dapat membelinya langsung jika Anda mau dan memotongnya untuk bersenang-senang. Bagus, bagus. Hong Dali berseri-seri karena gembira saat mendengarnya. Aku suka ini, aku akan menggunakan 10 yuan untuk memotongnya demi kesenangan terlebih dahulu. Ini. Ngomong-ngomong, Yang Chow sudah lama bermalas-malasan di sini, tetapi tidak pernah membeli batu tambang yang belum dipangkas dengan kualitas seperti itu. Namun, karena dia datang ke sini bersama Tuan Muda Dali hari ini, untuk mempelajari keterampilan pemborosan yang unik, dia berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu, Tuan Muda Dali, tolong potong dulu, seorang profesional akan mencatatnya. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa Hong Dali akan membelah partikel hancur yang hampir tidak berguna ini, mereka langsung tercengang. Mereka tidak terkejut dengan pengeluaran besar yang dilakukan Hong Dali, tetapi sebaliknya, jumlah yang dikeluarkan ini benar-benar. Bukankah memalukan bagi seseorang dengan status seperti Anda untuk bersikap serendah ini? Bagaimana orang lain akan melihatnya? Bagaimana Anda akan bertahan di masa depan dalam industri sastra dan seni? Setelah itu, mereka mulai memahami apa arti momen itu sebagai saksi mukjizat. Bagaimana mungkin Hong Dali tahu cara memotong benda ini? Dia hanya bertanggung jawab untuk membelinya. Akhirnya, seseorang yang ahli memotong batu datang untuk membantu. Setelah Hong Dali dengan santai meminta antek-anteknya untuk membawa puluhan batu tambang yang belum dipotong seolah-olah dia sedang membeli buah di pasar, mereka mulai memotong batu-batu itu. Pak, satu potongan. Batu tambang pertama, sampah. Yang Chow, Su Yan, Lao Deming. Sisanya. Bukankah Hong Dali dikenal memiliki keberuntungan yang luar biasa? Bagaimana mungkin itu sampah? Ini tidak masuk akal. Di sisi lain, Tang Muxin tidak terkejut dan sama sekali tidak peduli, dia percaya pada keberuntungan Hong Dali dan sama sekali tidak meragukannya. Karena itu, dia menyeringai sambil memeluk lengan Lin Yanwei, tersenyum lembut dan berkata, Kakak Yanwei, sepertinya kita akan mendapatkan banyak keuntungan hari ini, biasanya, semakin buruk keberuntungan Hong Dali di awal, semakin besar pula keberuntungannya nanti. Gadis kecil itu masih ingat bagaimana Hong Dali secara dramatis membalikkan keadaan selama pertemuan keluarga. Saat itu, pemotong batu profesional sudah mulai mengerjakan batu kedua. Batu itu kembali menjadi sampah. Yang Chow, Su Yan, Lao Deming, sisanya. Potongan ketiga, masih sampah. Yang Chow, Su Yan, Lao Deming, sisanya. Ketika mereka mencapai bagian keempat, Yang Chow tidak tahan lagi dan bertanya kepada temannya dengan suara pelan. Tuan Muda Dali seharusnya tidak beruntung seperti itu, menurutku dia tidak jauh lebih baik dari kita. Temannya berpikir sejenak, lalu berkata dengan yakin, apa-apaan ini, batu tambang yang belum dipangkas itu jelas tidak memiliki batu giok di dalamnya. Pernahkah kamu melihat orang mengeluarkan batu giok dari batu tambang yang belum dipangkas di sini sebelumnya? Yang Chow berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Pasti begitu, aku tahu,
tidak mungkin Tuan Muda Dali bernasib seburuk itu, batu-batu di sini jelas tidak mengandung batu giok. Sebagaimana diduga, potongan kelima, keenam, dan ketujuh semuanya adalah barang rongsokan juga. Saat itu, bahkan tangan pemotong batu pun mulai gemetar. Sejujurnya, pemotong batu ini telah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan dia telah memotong setidaknya 9 hingga 10 ribu batu tambang yang belum dipangkas. Sebagian besar ternyata adalah potongan-potongan batu giok dengan kualitas biasa-biasa saja. Dalam perjudian batu, apapun yang dipotong adalah bagian yang dipotong, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya. Masalahnya adalah orang yang dilayaninya hari ini berbeda. Dia adalah Tuan Muda Dali, yang pasti nomor satu di dunia peruntungan. Jika sampah diproduksi di setiap pemotongan, orang pasti akan curiga bahwa tempat ini menipu orang. Meskipun dia tidak akan terlibat, bosnya itu pasti akan dipukuli sampai mati. Bahkan jika dia setengah mati setelah dipukuli, bosnya mungkin akan melampiaskan amarahnya padanya. Seperti yang diharapkan, potongan ke-8, ke-9, dan ke-10 juga merupakan barang rongsokan. Saat itu, orang lain yang berkeringat deras muncul di samping pemotong batu. Seperti yang diharapkan, bos studio inilah yang bergegas datang setelah mendengar berita tentang apa yang sedang terjadi. Saat itu, 10 tambang telah ditebang, dan semuanya adalah rongsokan. Kerumunan di bawah mulai membuat keributan. Bos, apakah Anda yakin Anda melakukannya dengan benar? Ini Tuan Muda Dali. Anda seharusnya sudah pernah mendengar tentang keberuntungannya sebelumnya, bukan? Jika dia bahkan tidak bisa mengeluarkan batu giok itu, Anda berutang penjelasan kepada kami semua, bukan, N? Benar sekali, menurutku, bos, batu-batu tambang yang belum dipangkas di sini memang tidak mahal, tetapi kamu tidak bisa menggunakan batu-batu sembarangan untuk menipu orang. Apakah kamu pikir kita semua orang bodoh yang bisa dipermainkan seperti itu? Jika bahkan Tuan Muda Dali tidak dapat mengekstrak giok dari batu tambang yang belum dipangkas ini, kita bahkan tidak perlu memikirkannya lagi. Cepat beritahu kami apa yang terjadi. Seluruh tubuh bos hampir basah oleh keringat. Yang paling ditakutkannya adalah membuat marah masyarakat. Saat itu, begitu satu orang memimpin, dia akan dipukuli sampai setengah mati. Karena itu, dia buru-buru menjelaskan. Semuanya, batu tambangku yang belum dipangkas ini benar-benar asli. Aku pasti tidak akan menggunakan barang rongsokan untuk menipu orang. Mengenai mengapa batu tambang yang belum dipangkas ini tidak menghasilkan batu giok, aku juga tidak tahu. Apa yang dia katakan sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Semua orang langsung tidak senang padanya. Untungnya, pada saat ini, Hong Dali berbicara. Bos, beri aku 10 potong lagi. Leluhur kecil, tolong jangan ganggu bisnisku. Cari yang lain, ya. Bosnya hampir menangis. Oh, Tuan Muda Dali, saya mendirikan kios di sini hanya untuk memberi orang kesempatan merasakan cara kerjanya dan melatih keterampilan memotong mereka. Status Anda tidak sesuai dengan saya. Di sana ada potongan-potongan batu yang masing-masing harganya 1000 yuan. Pergi dan lihatlah di sana. Oh. Hong Dali hendak menoleh ketika bos di sana tidak tahan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berencana menyeretku ke dalam ini, bukan? Mengapa kita tidak berlatih bersama? Lagi pula, orang yang menagih 1000 yuan per potong lebih percaya diri daripada orang yang menagih 500 yuan per potong. Bos yang menagih 500 yuan per potong ini langsung ketakutan dan berkata dengan cemas sambil meneteskan keringat di kepalanya, kalau begitu buka punyaku, buka punyaku. Oh. Hong Dali langsung mengambil setumpuk batu lainnya. Kalau begitu, aku akan membeli 20 buah dulu. Bosnya hampir berlutut. Potongan ke-11, sampah. Potongan ke-12, sampah. Potongan ke-13, sampah lagi. Saat itu, semua orang di sekitar menjadi agak marah, dan beberapa orang yang pemarah sudah ingin maju dan memukul seseorang. Ngomong-ngomong, batu-batu tambang yang belum dipangkas ini tidak terlalu berharga. Orang bisa membeli lebih dari 100 buah tanpa berpikir panjang. Masalahnya, Anda tidak bisa membawa banyak sekali rongsokan yang bahkan tidak bisa mengambil satu potong batu giok untuk menipu orang, bukan? Hong Dali, oh, kalau begitu aku akan membeli lebih banyak. Kalau masih belum ada satupun giok dari kelompok ini, maka aku akan membeli 50 buah lagi. Bosnya membeku. Bagaimanapun, dia jelas tidak menjadi seperti itu karena dia terlalu bahagia. Saat itu, terjadi keributan yang semakin besar di antara kerumunan, dan bosnya hampir gantung diri sampai mati. Sayang, si pemotong batu tiba-tiba berteriak seolah-olah dia sudah gila. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi pasti mengira istrinya sedang hamil. Apa, coba kulihat, coba kulihat. Yang Chow adalah orang pertama yang bergegas maju, dan dia tercengang setelah hanya melihatnya sekali. Apa-apaan ini? Itu kembang sepatu, kembang sepatu. Untungnya, itu bukan Lotus Sister, seorang wanita yang menjadi terkenal di internet. Hong Dali bertanya dengan aneh,
apa itu kembang sepatu? Yang Chow buru-buru menjelaskan. Jenis giok kembang sepatu biasanya berwarna hijau, tidak kekuningan sama sekali, sangat sederhana dan elegan, dan tidak ada tepi serat dan partikel yang jelas, meskipun tidak terlalu transparan, giok ini lembut dan elegan, dengan jenis keindahan yang halus, hanya bagian ini saja sudah sangat berharga. Jenis apa? Hong Dali sama sekali tidak mengerti. Jenis ini sangat berharga. Ya, Yang Chow menjelaskan. Saat ini, ada 50 jenis batu giok yang umum ditemukan. Jenis giok kaca memiliki tingkat transparansi tertinggi, dengan kilauan paling cemerlang. Dari kata-katanya saja, giok ini sebening kaca, dan jenis kaca dapat dikatakan sebagai giok dengan kualitas tertinggi. Tentu saja, ada banyak jenis giok kaca. Jenis es, transparansi dan kilaunya agak kurang dibandingkan dengan jenis kaca. Sesuai namanya, transparan seperti es. Yuking, ini mengacu pada jenis hijau tua, warnanya tidak sepenuhnya hijau, ada sedikit campuran abu-abu atau biru di dalamnya, jadi, warnanya tidak cukup terang, dan safir kelas atas harganya lebih dari puluhan ribu. Bingnuo, teksturnya antara transparan dan tidak transparan, seperti beras ketan yang dimasak sepenuhnya. Huaking, mengacu pada jenis yang warna hijaunya menyebar dalam bentuk urat-urat, warnanya bisa hijau muda atau lainnya, dan teksturnya bisa kasar atau halus. Saya tidak akan menyebutkan sisanya. Yang Chow tersenyum dan berkata, jika kita menemukan lebih banyak dari mereka, saya akan menjelaskannya lebih lanjut kepada Anda. Oh, Hong Dali tidak ingat apapun, dan saat ini, dia sedang memegang giok kembang sepatu yang baru saja diekstraksi. Benda ini tidak buruk. Tentu saja, itu tidak buruk. Saat itu, sistem di kepalanya telah dengan jelas menampilkan atribut biji kembang sepatu ini, Agility plus 2. Tak perlu dikatakan lagi, jika benda ini dijadikan perhiasan, dia akan mendapatkan 2 poin atribut ketangkasan lagi. Bab 260 banding 10 juta, untuk membulatkannya. Sebenarnya 2 poin atribut ketangkasan tidaklah banyak, tetapi juga tidaklah sedikit. Namun, jika ditambahkan ke seorang atlet, itu akan mempunyai arti yang sangat berbeda, dan rekor dunia pasti akan dipecahkan lagi. Tentu saja, Hong Dali sama sekali tidak memikirkan hal itu. Tentu saja, sebuah kompetisi olahraga akan membutuhkan kemampuan nyata untuk digunakan, dan mengandalkan hal ini untuk menipu akan terlalu ceroboh, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa hal ini tidak akan berpengaruh pada seorang atlet yang telah mencapai batas kemampuan tubuh manusia. Sementara itu, apa yang dipikirkan Hong Dali adalah aspek lain, atribut kesehatan. Di tengah misi penyulingan batu permata ini, sistem telah menyatakan dengan jelas bahwa ada pilihan, kesehatan, dan yang paling diinginkannya adalah atribut kesehatan ini. Itu pasti hadiah terbaik yang dapat ia berikan kepada orang-orang yang dicintainya, bukan? Ada hal lain yang membuat Hong Dali lebih senang lagi. Sistem tidak menambah jumlah uang lebih jauh meskipun ia menang dalam perjudian batu ini. Ini sangat penting. Yang paling ditakutkan Hong Dali adalah sistem akan meningkatkan nilai pemborosan yang diperlukan setelah dia menang. Jika memang demikian, sistem dapat dengan mudah mengurangi banyak poin atribut, setelah poin kesehatannya dikurangi sepenuhnya, apa bedanya dengan kematiannya? Namun, ia harus mempelajari dengan saksama mengapa tidak ada uang yang dihitung untuk perjudian batu. Setelah memenangkan lotre, nilai pemborosan saat ini langsung dikurangi. Sementara itu, perjudian batu ini. Setelah berpikir sampai titik ini, seorang pedagang batu berteriak keras, "Tuan Muda Dali, bisakah Anda menjualkan saya sepotong batu giok ini?" Oh, Hong Dali berpikir sejenak. Aku tidak akan menjualnya, aku akan memberikannya. Penjual batu itu pergi sambil menangis sejadi-jadinya. Alasan utama mengapa dia tidak menjualnya adalah karena Hong Dali mengerti mengapa perjudian batu tidak menghasilkan uang yang dihitung. Setelah lotre dibeli, langsung ditunjukkan nilai pemborosan saat ini. Namun, perjudian batu berbeda, selama dia tidak menjual batu yang diperolehnya dari taruhan, batu itu tidak akan bernilai sepeser pun, dan benda ini tidak akan memiliki nilai pasti dengan sendirinya. Sekarang saya tidak perlu khawatir lagi, tidak akan ada masalah selama saya tidak menjualnya. Jadi, apa yang saya tunggu lagi? Karena itu, Hong Dali tidak lagi tertarik sedikit pun pada batu tambang seharga 500 yuan yang belum dipangkas itu. Dia bahkan tidak melihat batu-batu yang tersisa dan berkata langsung, "Sudah cukup, buang saja yang tersisa." Inilah anak ajaib nomor 1 di kota Tianjing, ketika dia berkata ingin pergi ke tempat lain, orang banyak di sekitarnya langsung penasaran. Semua orang tahu bahwa Hong Dali selalu bermurah hati dalam membelanjakan uangnya. Yang Chow, sekarang, sudah sangat penasaran. Dia berkata dengan cemas sambil berjalan, "Berapa banyak yang Tuan Muda Dali rencanakan untuk dipertaruhkan kali ini, semuanya adalah penawaran terbuka hari ini, saya yakin bahwa selama Tuan Muda Dali menyukainya, tidak ada yang akan memperebutkannya denganmu." "Oh, aku akan memasang taruhan yang lebih besar." Hong Dali menjentikkan jarinya. "Kualitas tinggi.
Di mana batu-batu berkualitas tinggi ini disebutkan oleh Tuan Muda. 50.000 yuan per potong. Itu uang receh. Harus minimal 100.000 yuan ke atas, tanpa potongan. Kamu perlu memahami gaya Tuan Muda Dali, tidak harus yang terbaik, tetapi harus yang termahal. Maka, tanpa basa-basi lagi, Yang Chao membawa Hong Dali ke depan studio termahal. Batu-batu di sini harganya 100.000 yuan ke atas, dan yang mahal bahkan mendekati 1 juta. Sepotong batu tambang yang belum dipotong seharga 1 juta yuan, ini jelas pengeluaran yang besar. Saat ini di studio tersebut tampak beberapa orang yang memegang kamera dan terus-menerus mengambil gambar beberapa potongan batu tambang yang belum dipotong, sedangkan sisanya menulis dan menggambar. Hong Dali merasa aneh melihat ini, apa yang dilakukan orang-orang itu dengan bermalas-malasan di sana. Apa yang mereka lakukan dengan hanya melihat-lihat dan tidak membeli. Saudara Yang, apa yang sedang mereka lakukan? Hong Dali menunjuk seorang pria parubaya berkacamata berusia sekitar 50 tahun yang mengenakan kacamata tradisional bundar, dengan gaya rambut belas samping retro, dan memiliki sedikit kumis di bibir atasnya, dan bertanya, mereka semua adalah wartawan yang datang untuk mengumpulkan berita. Ini. Yang Chao agak geli sambil menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, orang-orang ini adalah pecinta judi batu, dan mereka biasanya akan memilih beberapa batu terbaik saat datang, namun, tentu saja, orang biasa tidak akan mampu bertaruh pada semua batu. Jadi mereka berencana untuk membawa foto batu-batu itu kembali untuk setidaknya mendapatkan kepuasan melihatnya. Tentu saja, ada banyak orang di sini yang mampu bertaruh, tetapi mereka hanya lebih rasional dan tidak mau mempertaruhkan aset mereka untuk itu. Jadi mereka datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Oh, begitu. Hong Dali menyentuh dagunya dan melihat beberapa potong batu tambang yang belum dipotong di studio. Saat itu, semua orang di sekitar sudah mulai berdiskusi. Hei, Bung, menurutmu berapa banyak batu permata yang akan dibeli Tuan Muda Dali ini? Aku kira 70 hingga 80 buah. Kualitas batu permata di sini jauh lebih baik daripada di sana. Asalkan satu batu permata bisa diambil dari sana, itu sudah rezeki nomplok baginya. 70 atau 80 buah, bahkan jika harganya 200.000 yuan per buah, itu akan membutuhkan setidaknya 1,5 juta ke atas. Apakah Tuan Muda Dali ini benar-benar akan menghabiskan uang sebanyak itu? Dia bahkan tidak tahu cara bertaruh pada batu permata. Cek, Tuan Muda Dali terkenal murah hati. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat sekitar 1 juta yuan? Tunggu saja dan lihat, itu benar, haha. Sementara orang-orang itu berdiskusi di bawah, Hong Dali malah merasa bahwa batu-batu ini sangat menyenangkan untuk dimainkan. Batu tambang terbesar dari beberapa batu galian yang belum dipangkas di hadapannya, yang diletakkan di tengah, beratnya setidaknya 100 kg. Lebih dari 10 potong batu galian yang belum dipangkas dengan berbagai ukuran mengelilinginya, dan seolah-olah seorang kaisar membawa rombongannya bersamanya untuk bepergian. Tentu saja, tidak salah juga untuk mengatakan bahwa itu seperti kota dengan struktur yang tidak rata. Bagaimanapun, bagian luarnya agak unik. Tepat pada saat itu, lelaki setengah baya yang mengenakan kacamata bulat dan kuno dengan kumis kecil itu pergi untuk mengambil beberapa gambar lagi, dan segera setelah itu, ketika ia melihat salah satu batu, ia mulai membelai dagunya. Sasarannya adalah salah satu potongan batu tambang yang belum dipotong, yang tampaknya beratnya sekitar puluhan kilogram, dan harga penawarannya adalah 580.000 yuan. 580.000 yuan, itu sungguh bukan jumlah yang sedikit. Karena itu, dia ragu-ragu. Namun, mengapa Hong Dali peduli padanya? Dia melihat sekeliling lagi dan bertanya pada Ling Xiaoyi, "Saudari Xiaoyi, berapa total harga batu tambang yang belum dipangkas di depanku ini?" "Semua ini." Ling Xiaoyi menghitung kasar. "Tuan Muda, totalnya 5,6 juta. Oh." Hong Dali bergumam sebentar, lalu bertanya lagi pada Yang Chao, "Saudara Yang, apakah masih ada batu tambang yang belum dipahat dengan kualitas lebih baik di sini, atau hanya ini saja?" Yang Chao melihat sekeliling dan menunjuk ke suatu tempat. "Masih ada beberapa lagi di sana, jumlahnya mencapai sekitar 4 juta yuan ke atas. Mengapa, Tuan Muda Dali, Anda berencana untuk bermain besar?" Mendengar pembicaraan mereka, para penonton mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa maksudnya dengan menanyakan berapa biaya totalnya? Terdengar suara hati yang hancur di seluruh area, dan banyak penonton yang menepuk dada dan berseru. "Ayo, hatiku, apakah Tuan Muda Dali ini tahu cara bertaruh pada batu? Siapa yang bermain seperti dia? Ini tidak seperti membeli sayuran di pasar, dia menawarkan 10 juta tanpa melihatnya. Aku mengakui, aku benar-benar mengakui, dia benar-benar sesuai dengan ketenarannya sebagai anak yang boros. Kita tidak pernah menghabiskan begitu banyak meskipun kita sudah berada di sini selama bertahun-tahun, kan? 10 juta dihabiskan sekaligus, dan itu untuk membulatkan angka." Hari ini, mereka benar-benar tersadar. Jika Anda menghabiskan 100 yuan yang dibulatkan dari batu senilai puluhan yuan, itu masih baik-baik saja. Namun, ini jelas pertama kalinya orang-orang ini mendengar seseorang yang membulatkan jumlahnya dengan cara ini. 580.000 dibulatkan menjadi 10 juta. Namun,
Tang Muxin dan yang lainnya yang sering mengikuti Hong Dali berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar. Mengenai jumlah pengeluaran Hong Dali, biasanya itu adalah jumlah yang sangat besar. Tepat saat itu, Direktur Penghui Films, Lau Deming, yang dengan setia mengikuti dan merawat Hong Dali dengan saksama, sangat terkejut hingga jantungnya hampir melompat keluar. 10 juta dihabiskan begitu saja. Ya Tuhan, itu sudah cukup untuk membuat film laris. Tuan Muda Dali, Yang Chow kini benar-benar mengagumi Hong Dali. Kau benar-benar berencana untuk membeli semuanya dan memotongnya. Ah, kata Hong Dali dengan nada serius. Saya membeli dan memotongnya untuk bersenang-senang. 10 juta untuk membeli batu tambang yang belum dipotong untuk dipotong-potong demi kesenangan. Yang Chow merasa jumlah informasi hari ini agak terlalu banyak. Bagaimanapun, dia bisa dihitung sebagai salah satu dari sedikit bangsawan muda papan atas di kota Beijing. Keluarga yangnya memiliki kekayaan besar dengan total aset beberapa miliar, tetapi sudah sangat mengesankan baginya untuk menghabiskan sekitar 1 juta untuk bersenang-senang di sini. Sekarang dia membandingkan dirinya dengan Hong Dali, lupakan saja, dia hanya akan meneteskan air mata jika mengatakan lebih banyak. Itu benar-benar permainan anak-anak, orang-orang benar-benar tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Saat itu, Ling Xiaoyi sudah pergi untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Mata pria parubaya yang sebelumnya mengambil gambar langsung berbinar saat mendengar bahwa Hong Dali ingin membeli semua batu. Setelah beberapa kali melirik dengan saksama, dia langsung berdiri di belakang Hong Dali dan berkata dengan suara kecil, "Itu Tuan Muda Dali. Batu tambang mana yang paling kamu sukai?" "Kau kenal aku?" Hong Dali bertanya dengan aneh, "Kita pernah bertemu sebelumnya." "Ah, hehe, bisa dibilang begitu, aku pernah melihatmu di televisi." Lelaki setengah baya itu menyeringai sambil berkata, "Aku datang ke sini bukan karena tidak ada yang lebih baik untuk kulakukan. Sebenarnya, aku juga seorang penjudi batu, dan aku datang hanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik yang bisa digali dari batu tambang yang belum dipahat yang kusukai itu." "Oh, begitukah?" Hong Dali berkata dengan acuh tak acuh, "Aku memotongnya untuk bersenang-senang, jika ada sesuatu yang bagus di dalamnya, aku akan memberikannya." Semua orang pingsan di tempat. Bulatkan biayanya menjadi 10 juta untuk memotong batu-batu itu demi kesenangan, kalau ada yang bagus dia akan langsung memberikannya. Sekalipun seseorang tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, Anda tidak boleh merusak kepercayaan dirinya, oke? Saat itu, Xiaoyi sudah menangani semua prosedur yang diperlukan, dan sekarang beberapa potong batu tambang yang belum dipotong ini menjadi milik Hong Dali. Hong Dali menyeringai sambil berkata, "Semuanya sudah selesai. Kalau begitu mari kita potong dan lihat, bagaimana jika ada sesuatu yang bagus, hehe." Semua orang memutar mata mereka serempak, apakah Anda sedang membelah semangka, untuk memotongnya dan melihat. Tukang batu itu langsung datang. Saat itu, telapak tangannya juga basah oleh keringat dingin. Pengeluaran besar-besaran yang dilakukan oleh Tuan Muda Dali ini membuatnya sangat stres. Ini adalah pemandangan yang besar, dan kumpulan batu ini semuanya berkualitas baik dan berukuran besar. Hanya batu giok di depannya saja sudah bernilai 420.000 yuan. Jika batu giok kelas atas benar-benar diekstraksi darinya, nilainya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, itu akan menjadi 5 hingga 6 juta yuan. Aku benar-benar akan memotongnya sekarang. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, si tukang batu bersiap untuk itu. Apa-apaan, aku sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, tetapi mengapa jantungku masih berdetak begitu cepat saat aku baru saja memotong batu? Aku benar-benar mengalami kemunduran semakin lama aku hidup. Potong saja. Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Lakukan dengan cepat. Tukang batu itu langsung gemetar sedikit. "Bung, saya khawatir Anda satu-satunya yang mampu berbicara tentang memotong batu seolah-olah itu adalah memenggal kepala seseorang." Setelah meletakkan batu tambang yang belum dipotong di bawah mesin pemotong batu di sampingnya, si pemotong batu menyeka keringatnya dan berkata kepada Hong Dali, "Tuan Muda Dali, saya benar-benar sedang memotongnya sekarang." "Ya, ayo mulai." Hong Dali mulai tidak sabar. "Cepatlah, masih banyak yang di sana." Usai ia berpidato, kerumunan yang tadinya riuh mendadak hening. Semua orang menahan napas, dengan sepasang mata menatap tajam ke arah bongkahan batu galian yang belum dipahat di bawah mesin pemotong batu. Keberuntungan Tuan Muda Dali selalu besar, apa sebenarnya yang akan digali dari potongan batu tambang yang belum dipotong ini? Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya.